Baik, Ibu Erni, silakan untuk sambutan yang akan diberikan kepada rekan-rekan sahabat pekerja di rumah maupun di kantor. Oke, terima kasih Mas Iju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pekerja, sahabat makan siang J16 kantor cabang Sudirman. Kali ini teman-teman kami di sini ingin menyapa teman-teman pekerja dalam episode kelima untuk kita ngobrolin masalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman manfaatkan ilmunya, ambil informasinya, raih hadiahnya. Karena di samping Mas Iju ada sepeda yang siapapun mengikuti acara ini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. Nggak perlu berpanjang-panjang, silakan ikuti. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur pamit. Ya, terima kasih Ibu Erni. Baik, sahabat sekalian, supaya nanti ketika kita masuk ke materi kuis, agar tidak kagok atau tidak bingung, sahabat sekalian, sahabat pekerja, kita akan coba untuk melakukan percobaan atau pretest. Silakan disiapkan device sahabat masing-masing. Kita akan coba untuk melakukan kuis tapi menggunakan pretest. Silakan. Oke, sahabat pekerja sekalian, silakan masuk ke menti.com. Silakan dibuka browsernya, lalu masuk ke menti.com. Nanti rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja di rumah yang sudah masuk ke menti.com, silakan diklik tanda heart atau hati yang di bawah, supaya kita tahu kalau sahabat sekalian sudah masuk ke webnya. Oke, baru 2 orang yang masuk, silakan sahabat pekerja yang lain yang di rumah. Nanti setelah masuk ke web menti.com, silakan sahabat pekerja sekalian masukkan kode kuisnya, yaitu di 3869226. Saya ulangi lagi, 3869226. Oke, sudah ada 18 orang yang bergabung, 24 orang semakin bertambah. Kalau bisa semua yang sudah masuk ke link Zoom meeting ini, segera untuk masuk ke menti.com karena ini nanti akan berkaitan dengan kuis kita di materi yang selanjutnya, setelah materi kepesertaan. Oke, sudah 44 orang. Sudah 47 orang yang bergabung. Silakan yang sudah bergabung, sudah masuk ke menti.com, sudah masukkan kode kuisnya di 3869226. Silakan diklik logo heart atau hati yang di bagian bawah. Nanti supaya kita tahu sudah berapa orang yang join di kuis ini. Di sini sudah 165 orang yang join webinar, tapi baru 76 orang nih yang masuk ke menti.com-nya. Silakan, sahabat pekerja sekalian. Oke. Sudah 80. Silakan yang sudah masuk ke menti.com untuk masukkan kode kuisnya di 3869226. Ini kita coba dulu untuk pretest, jadi nanti ketika masuk ke kuis utamanya tidak bingung dan tidak kagok. Oke,
Ini sudah cukup banyak yang masuk. Langsung saja kita coba ya, rekan-rekan pekerja, sahabat pekerja sekalian di rumah. Oke, ini silakan diisi di device atau gadget teman sahabat sekalian. Itu ada pertanyaan nanti muncul bagaimana perasaan Anda saat ini. Silakan diisi untuk kita tes. Oke, sudah ada 2 orang yang masuk. Wah, mantap. Sudah 20 orang. Oke. Berarti sahabat sekalian udah mulai mengerti ya tata cara untuk kuisnya. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang muncul di layar atau device sahabat pekerja sekalian. Nanti tinggal diisi saja jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita masuk untuk tata cara penulisan nickname. Nah, nanti sahabat pekerja sekalian akan diminta untuk mengisi atau menuliskan nickname. Untuk nickname, nanti sahabat pekerja sekalian silakan ditulis nama lengkap, lalu strip. Setelah itu ditulis nama perusahaannya. Misalkan di sini Budi dari PT Pencari Cinta Sejati. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke pretestnya. Nanti akan muncul pertanyaan, setelah muncul pertanyaan akan muncul opsi jawaban, dan nanti silakan dipilih. Untuk jawabannya silakan dipilih yang paling tepat, dan rekan-rekan sekalian diusahakan jangan terlalu lama untuk memilihnya, karena nanti kecepatan dari rekan-rekan sekalian dalam menjawab itu juga akan menentukan berapa poin yang rekan-rekan dapatkan. Jadi siapa cepat dan tepat, dia yang akan menang. Oke, kita coba mulai. Yang merupakan perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah kecuali perawatan rumah sakit kelas 2 pemerintah terdapat 3 program untuk seluruh tenaga kerja, untuk seluruh warga Indonesia, atau kenaikan iuran berdasarkan upah. Oke, di sini sudah muncul jawaban dari rekan-rekan sekalian, ada 63 yang berhasil menjawab. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja, jangan sampai terlalu lama untuk menjawabnya, karena ada batas waktunya di sini, di kuisnya. Dari 63 peserta yang menjawab, cuma 8 orang doang nih yang jawab benar. Nah, ini masih pemanasan ya, jadi ini nggak akan masuk ke penilaian, tidak akan masuk ke penilaian kuis, tapi ini masih percobaan kita, jadi tidak akan masuk ke penilaian. Oke, kita cek lagi selanjutnya. Oke, yang memimpin dengan Mbak Fitri dari peserta dokter internship. Ini masih ada yang belum ditulis nama perusahaannya, nanti mohon ditulis nama perusahaannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Standby. Yang merupakan aplikasi mobile BPJS Ketenagakerjaan adalah Mobil JKN, BPJS TKU, BPJS TKMU, BP Jam Sostek Mobile, atau My BPJS TK. Silakan. Oke, waktu habis. Oke, dari 96 yang menjawab, ada 77 orang peserta yang sudah menjawab dengan benar. Ini masih ada yang salah. Kalau untuk mobil JKN itu untuk BPJS Kesehatan ya, sahabat pekerja sekalian. Oke, kita cek siapa yang berhasil mendapatkan poin tertinggi untuk pertanyaan pertama dan kedua. Masih dengan Mbak Fitri dari peserta dokter internship. Sahabat pekerja sekalian, untuk nama perusahaannya mohon jangan disingkat ya, karena kalau singkatan takutnya nanti ketukar dengan perusahaan lain nih, karena banyak singkatannya yang sama. Nanti ditulisnya nama panjang perusahaannya ya.
Nama lengkap, strip, nama panjang perusahaan. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Program crowdfunding yang mengakomodasi donasi CSR perusahaan semuanya untuk membantu pekerja rentan adalah GN lingkaran, GN persegi, GN piramida, GN segitiga, atau GN trapesium. 3, 2, 1. Waktu habis. Wah, ada 103 orang yang menjawab dan hanya 32 orang yang jawabannya benar, yaitu GN lingkaran atau Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Oke, kita lihat lagi siapa yang memimpin untuk pretest ini. Oke, masih dengan Mbak Fitri dari Dokter Internship yang memimpin. Konsisten banget ya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Pengambilan saldo JHT untuk nominal di atas 50 juta dikenakan pajak. Berapa besaran pajaknya? 2%, 3%, 4%, 5%, atau 6%? Ini yang sudah pernah klaim JHT pasti tahu. Oke. Dari 106 penjawab, 47 orang menjawab benar dan hampir setengahnya salah. Nanti akan kita kupas tuntas supaya sahabat pekerja sekalian di sini paham terkait untuk pajak atau pemotongan pajak untuk pengambilan JHT. Kita lihat siapa yang memimpin. Masih dengan Mbak Fitri. Ini kayaknya Mbak Fitri ini sering klaim JHT nih. Makanya paham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan kelima. Berapa pengenaan pajak untuk pengambilan kedua JHT? Jadi setelah pengambilan JHT sebagian itu ada pengambilan penuh atau pengambilan kedua, pajaknya berapa? Untuk saldo 50 juta dan tanpa NPWP. Oke, dari 86 peserta cuma 9 yang jawab benar. Ini karena memang pengetahuannya cukup spesifik ya. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci. Nanti ada narasumber dengan 9 orang jawab 6%. Jadi jawabannya adalah 6%. Kita lihat skor terakhirnya, finalnya berapa? Oke, masih dengan Mbak Fitri ini. Wow, dapat ya juara untuk pretestnya. Selamat untuk Mbak Fitri, tapi belum dapat apa-apa nih, karena masih pretest. Rekan-rekan pekerja sekalian, sahabat pekerja di rumah, tadi untuk pretestnya sudah selesai, rekan-rekan sudah paham ya sampai sini untuk kuisnya nanti akan seperti apa bentuknya. Jadi siapa cepat, siapa tepat, dia akan dapat poin paling tinggi dan akan memenangkan sepeda lipat. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu nanti akan ada pemaparan terkait kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Di sini sudah ada bersama kita bintang tamunya, yaitu dengan Pak Dede atau Mas Dede Bariansah. Silakan Mas Dede. Iya,
Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja di rumah, Mas Dede adalah akun representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Jadi mungkin di sini juga ada ya binaan Mas Dede. Oke, kita langsung saja, sahabat sekalian. Langsung kita mungkin lebih ke ini ya, Mas Dede ya. Lebih ke ngobrol aja ya. Boleh. Santai. Mungkin nih Mas, sahabat sekalian di rumah mungkin masih ada yang masih bingung terkait perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dari coverage-nya, siapa saja yang bisa di cover oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, terus programnya dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas terkait perbedaannya. Siap, terima kasih Mas Izo. Saya akan menjelaskan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Sobat Pekerja, di Indonesia itu ada 2 BPJS. Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua ada BPJS Kesehatan, Mas Izo. Nah, 2 BPJS ini tentunya berbeda. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu dulu adalah namanya Jamsostek, Mas Izo. Jadi kalau ingat BPJS Ketenagakerjaan, ingat Jamsostek. Dan sekarang BPJS Ketenagakerjaan punya call name, Mas Izo. Namanya BP Jamsostek. BP Jamsostek ya. Iya. Jadi call name terbarunya BP Jamsostek ya. Kemudian yang kedua itu ada BPJS Kesehatan. Itu dulunya adalah Askes. Askes. Sekarang jadi BPJS Kesehatan. Benar. Jadi sekarang BPJS Kesehatan namanya. Kemudian untuk program, untuk BPJS Ketenagakerjaan, Sobat Pekerja itu ada 4 program. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ingat ya, Sobat Pekerja, dari tugasnya ini BPJS Ketenagakerjaan ada 4. Kemudian untuk BPJS Kesehatan itu hanya ada 1 program, Mas Izo. 1 doang? Iya, itu namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi dari program aja sudah beda ya, Sobat Pekerja. Terus kemudian, untuk pesertanya nih, Mas Dede, mungkin kan ada perbedaan ya kalau BPJS Kesehatan itu kan seluruh warga negara Indonesia, baik itu dari dia masih bayi sampai dengan dia lanjut usia, itu kan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini gimana terkait kepesertaan? Iya, jadi memang berbeda tugasnya, Mas Izi ya. Tadi untuk BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja formal ataupun non formal, Mas Izo. Gitu. Jadi seluruh pekerja di Indonesia ketika sudah aktif bekerja di perusahaan wajib mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Mas Izo. Oke. Berarti ketenagakerjaan ini wajib untuk seluruh pekerja yang ada di Indonesia ya, Mas Dede ya? Benar sekali. Baik itu dia pekerja formal, pekerja informal, TK asing juga wajib ya? TK asing juga wajib, jadi 6 bulan di Indonesia itu sudah wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ada undang-undang yang membahas itu. Oke. Undang-undang berapa Mas kalau terkait BPJS Ketenagakerjaan? Undang-undang 24 tahun 2011. Ini ya ada. Nah, untuk spesifiknya, untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 14 ya, yang berisi bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi clear ya, di sini ada dasar hukumnya bahwa memang setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Benar sekali. Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan ya Mas ya. Oke. Mas, tadi kan disebutkan ada program jaminan kecelakaan kerja ya. Itu seperti apa sih Mas program jaminan kecelakaan kerja itu? Coverage-nya seperti apa? Terus apa aja sih yang bakal didapatkan oleh peserta di program itu? Baik, kita langsung ke program jaminan kecelakaan kerja. Jadi manfaat jaminan kecelakaan kerja ini melindungi peserta, Mas Izu, peserta ya, mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja, kemudian pada saat dia melakukan aktivitas kerja, sampai dia balik lagi ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui, kemudian terjadi accident, amit-amit, itu di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini dikategorikan sebagai kecelakaan kerja itu harus ada unsurnya udah paksa, Mas Izu. Apa tuh udah paksa? Udah paksa sesuatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak disengaja, ya. Jadi bukan dengan sengaja, misalkan nabrakin diri ke trotoar gitu kan. Waduh, itu psikopat itu. Psikopat ya. Itu artinya
disengaja ya, berarti nggak bisa tidak di-cover oleh termasuk. BPJS Ketenagakerjaan. Harus adanya unsur udah paksa dan berhubungan dengan pekerjaan. Berhubungan dengan pekerjaan. Seperti Tadi itu, kan Mas disebutkan Izo. kalau misalkan dia berangkat dari rumah atau berangkat dari rumah ke tempat kerja, terus Sampai pada saat balik tempat lagi. kerja ya, Benar, sampai dia balik lagi dari tempat kerja kembali ke rumah dengan jalur yang biasa dilalui. Kalau dia misalkan berangkat pulang kerja Mas Dede, tiba-tiba dia mampir nih ke mall dulu, belanja dulu nih. Setelah itu baru pulang ke rumah. Nah, terjadi kecelakaan di jalan. Berarti itu gimana tuh kalau kasus seperti itu, Mas? Iya, jadi melalui jalan yang biasa dilalui ya, dan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau tadi seperti yang Mas Izo sampaikan, dia kan mampir belanja dulu. Nah, itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan, jadi tidak di-cover. Nah, kalau misalkan dia balik kerja, ada jadwal meeting berhubungan dengan pekerjaan, maka kalau dia terjadi kecelakaan kerja itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Mas Izo. Siap, clear ya berarti. Terus selain manfaat itu Mas, pengobatan mungkin ada lagi manfaat dari kecelakaan kerja ini? Apa cuma pengobatan aja? Iya, untuk jaminan kecelakaan kerja ini banyak banget manfaatnya Mas Izo. Ada pengobatan dan perawatan tadi, ada santunan, dan ada program promotif, preventif, home care, dan return to work. Gitu. Santunan ini kira-kira gimana ya Mas ya? Apa dikasih uang tunai gitu kah kalau kecelakaan kerja atau gimana Mas bentuknya? Iya, jadi untuk santunan ini ada banyak Mas ada Izo. banyak ya? Iya, ada 4 kurang lebih di sini. Ada transportasi. Jadi apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, kemudian membutuhkan transportasi untuk ke rumah sakit, itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari darat, laut, sampai dengan udara. Jadi semua transportasi ini di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk darat maksimal 5 juta rupiah Mas Izo. Darat maksimal 5 juta ya? Ya, kemudian laut maksimal 2 juta rupiah, dan udara sampai dengan 10 juta rupiah. Oke, jadi kalau misalkan terjadi musibah di jalan, atau kecelakaan kerja, amit-amit ya, berarti biaya ambulans itu bisa di-cover ya, atau di-reimburse ke BPJS Ketenagakerjaan ya? Benar sekali. Oh. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, membutuhkan transportasi darat seperti ambulan tadi, bisa di-cover sampai dengan maksimal 5 juta rupiah. Nah, apabila peserta itu tinggalnya atau kerjanya di pedalaman, Mas Izo, semua fasilitas ini bisa di-cover sampai dengan maksimal. Misalkan dia di pulau terpencil nih, iya, dia butuh darat untuk ambulan, kemudian dia butuh penyeberangannya untuk kapal laut, itu di-cover maksimal sampai 2 juta, kemudian dia butuh pesawat. Oke. Nah, pesawat itu kita cover juga sampai dengan 10 juta Jadi rupiah. bisa dipakai semuanya ya ini ya? Semuanya untuk bisa santunannya, transportasinya. Tergantung dia lewat jalur mana nih untuk penanganannya menuju ke vaskesnya ya? Benar, nanti bisa di-reimburse, tinggal tunjukkan kwitansinya saja. Seperti itu Mas Izo. Kemudian ada lagi santunan STMB Mas Izo. Tahu nggak panjangan STMB? Apa tuh? Bukan susu telur madu bengkoang ya Mas Izo. Enak kalau itu ya. Enak kalau itu, kalau ini pahit. Kalau ini singkatan dari sementara tidak mampu bekerja. Oke, apa nih Mas Dede sementara tidak mampu bekerja? Iya, jadi apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, kemudian dari dokter merekomendasikan untuk beristirahat Mas Izo. Ya, istirahat. Maka pada saat dia tidak bekerja akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan upah yang dilaporkan. Oke. Gitu, akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan ataupun langsung ke tenaga kerjanya. Atau ini ya, atau ya. nanti spekulasinya tinggal teknisnya tinggal nanti di lapangan seperti apa. Itu untuk 12 bulan pertama akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 100% full. Waduh. Untuk upahnya. Nah, di sini makanya direkomendasikan untuk peserta ataupun perusahaan melaporkan upah sesuai dengan yang diterima oleh tenaga kerja. Karena menyangkut ini ya santunannya juga. Benar sekali Mas Izo. Jadi kalau misalkan dia sudah real, maka tidak ada yang dirugikan di sini Mas Izo. Kalau misalkan dia di markup, lebih kecilkan, maka akan ada yang dirugikan di sini Mas Izo. Jadi manfaatnya bisa berkurang ya. Benar sekali. Sesuai dengan yang seharusnya didapatkan. Benar. Ada juga cacat ya Mas Dede. Ini waduh ngeri banget nih. Cacat anatomis, cacat fungsi, cacat tol tetap. Kalau anatomis itu maksudnya gimana Mas cacatnya? Iya, jadi untuk anatomis itu ada kecacatan di bagian tubuh yang hilang. Misalkan terjadi kecelakaan di lalu lintas, dari dokter merekomendasikan untuk
kaki diamputasi. Ya Allah. Nah, itu bagian tubuh kita Mas Izu dihargai oleh BPJS Tenagakerjaan, ada persentasenya, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Nah, nanti untuk santunan dari BPJS Tenagakerjaan akan berdasarkan itu sesuai tabelnya. Dikali dengan 80 bulan upah. Nah, untuk anatomis tadi, misalkan bagian tubuh mana yang hilang, persentasenya berapa, nanti akan ada tabelnya, dikali dengan 80 bulan upah yang dilaporkan di BPJS Tenagakerjaan. Kalau cacat fungsi? Cacat fungsi itu bagian fungsi tubuh yang berkurang. Jadi kalau misalkan tangan kita nih sebelumnya sehat-sehat saja nih, angkat cover bisa ya 10 kilo, kemudian terjadi kecelakaan, kemampuan fisik dari tangan ini berkurang dari dokter. Misalkan persentasenya berkurang jadi 70%, artinya berkurangnya 30% ya Mas. Ada yang hilang ya kemampuannya. Ada yang hilang. Jadi sebelumnya ngangkat 10 kilo, jadi tinggal bisa ngangkat 7 kilo. Wah, gitu. Berarti nanti dapat santunan ya dari akan dapat santunan. Kalau itu dikarenakan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja ya. Benar sekali Mas Izu. Jadi ini biasanya dari dokter berapa persen fungsi tubuh kita berkurang. Oh, nanti dicek dulu ya sama dokter. Benar sekali, sesuai dengan indikasi medis semuanya Mas Izu. Dan dikali tetap dengan 80 bulan upah. 80 bulan upah di sini. Kemudian yang terakhir itu ada cacat total tetap. Nah, apabila tenaga kerja mengalami bagian tubuh yang hilang atau fungsi tubuh yang berkurang sebesar 70% Mas Izu. Jadi itu dianggap sebagai cacat total tetap. Jadi 70% bagian tubuh yang hilang atau 70% fungsi tubuh kita yang berkurang, itu akan dikali dengan 80 bulan upah. Atau santunan kita bayarkan sebesar 56 kali gaji Mas Izu kepada 56 peserta. 56 kali gaji? Wow. 56 kali gaji Mas Izu. Itu santunan untuk cacat total tetap ya? Cacat total tetap. Jadi di sini langsung dibayarkan kepada peserta ya, 56 kali terus, gaji. Mas Dede, misalkan nih si peserta kecelakaan kerja atau kena penyakit akibat kerjanya, ternyata meninggal nih, auzubillah ya, meninggal karena kecelakaan kerja tadi. Itu dapat apa kira-kira ahli warisnya Mas? Iya. Jadi manfaatnya. Untuk apabila peserta mengalami kecelakaan itu dan kemudian dia meninggal dunia, maka akan kita berikan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Jadi ada santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja Mas Izu. Di sini sebesar 60% dikali 80 bulan upah atau 48 kali gaji yang dilaporkan. 48 kali gaji Mas Izu. Kita bayarkan kepada ahli warisnya. Bukan ke pesertanya ya? Kalau ke peserta, hantu dong. Karena udah meninggal di sini. Iya, berarti itu tadi 48 kali gaji kita bayarkan kepada peserta, ahli warisnya. Kemudian ditambah dengan biaya pemakaman Mas Izu. Ada juga? Ada biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Kemudian santunan berkala yang kita bayarkan sekaligus Mas Izu sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah dapat sebesar 12 juta rupiah. Banyak banget ya. Jadi manfaat JKK itu bukan cuma dia dapat perawatan dan pengobatan di rumah sakit karena kecelakaan kerja, ternyata dapat santunan juga ya Mas Izu. Benar sekali. Itu. Saya dengar juga ada ini ya beasiswanya juga ya Mas ya untuk kasus kecelakaan kerja. Itu bagaimana Mas mekanisme pencairannya? Jadi untuk beasiswa apabila tenaga kerja mengalami cacat total tetap ataupun meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka peserta yang memiliki anak berhak mendapatkan beasiswa. Untuk ini ada perubahan PP ya di PP 82 tahun 2019. Ini PP ini dikeluarkan di Desember 2019 Mas Izu. Ada peningkatan manfaat. Ada peningkatan manfaat. Jadi ada yang meningkat, ada yang baru di sini. Gitu. Jadi di BPJS Tenagakerjaan ini iuran tidak bertambah, malah manfaatnya yang ditambah Mas Izu. Manfaatnya yang meningkat. Iya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk beasiswa itu di PP 44 tahun 2015 itu hanya untuk satu orang anak beasiswanya dan maksimal 12 juta rupiah. Nah di PP 82 2019 ini yang berlaku di Desember 2019 itu beasiswanya untuk 2 orang anak Mas Izu. Untuk 2 orang anak sekarang? Untuk 2 orang anak. Jadi dari 1 orang anak sekarang untuk 2 orang anak. Tapi nominalnya tetap nggak? Kan kalau dulu 12 juta nih. Sekarang berarti untuk 2 orang anak berarti 1 orang anak 12 juta atau 12 juta untuk 2 orang anak ini? Iya. Jadi tadi selain bertambah untuk anaknya, 2 orang anak, jadi manfaatnya juga bertambah Mas Izu. Manfaatnya juga? Sangat signifikan untuk manfaat yang diterima oleh
beasiswa anak ini. Oke. Itu sampai dengan 174 juta rupiah Mas Izu. Dari 12 juta jadi 174 juta rupiah. Bisa kita lihat persentasenya sampai dengan 1.450% Mas ya, Izu. Ya, jadi untuk detailnya 174 juta rupiah ini bisa diterima oleh anak dari peserta yang meninggal dunia ataupun yang cacat. Untuk TK sampai dengan SD 1,5 juta rupiah. Oh, jadi berjenjang ya? Berjenjang Mas Izu. Ini kita bayarkan per tahun. Oke. Kemudian untuk selanjutnya di sekolah SMP maksimal 2 juta rupiah per tahun. Kemudian untuk SMA 3 juta rupiah per tahun. Dan sampai dengan perguruan tinggi Mas Izu kita bayarkan 12 juta rupiah per tahun. Diakumulasi jadi totalnya menjadi 174 juta rupiah. 174 juta ya. Seperti itu Mas Izu. Di sini juga banyak fasilitas yang bertambah ataupun yang baru seperti home care. Di sini fasilitas ini sebelumnya di PP 44 tahun 2015 belum ada. Ada ya. Sekarang ada fasilitas home care bisa digunakan oleh peserta yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian tidak bisa rawat jalan yang datang ke rumah sakit, tidak bisa. Itu bisa diundang fasilitas rumah sakitnya ke rumah peserta. Jadi perawatan di rumah lah ya? Bisa perawatan ke rumah, gitu. Maksimal sampai dengan 20 juta rupiah Mas Izu. Kemudian ada penambahan manfaat di gigi tiruan yang sebelumnya 3 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Persentasenya sampai dengan 167%. 167 juga peningkatannya ya. lebih dari 100%. Jadi di sini untuk gigi tiruan ini bisa digunakan bukan untuk estetika Mas Izu. Oh, bukan ya? Bukan untuk estetika, melainkan apabila terjadi kecelakaan kerja, kemudian giginya patah, jadi bisa dipakai ini. Karena kecelakaan kerja, bukan giginya pengen rapi, pakai behel nggak bisa. Oh, nggak bisa ya berarti? Nggak bisa. Gagal dong, saya nggak jadi dong. Mau pakai behel? Iya. Oh, biaya sendiri Mas Izu. Biaya sendiri ya, nggak bisa Iya. pakai BPJS ya? Benar. Oke. Kecuali kecelakaan kerja. Kemudian Termasuk ada kacamata sama alat bantu dengarnya juga? alat bantu dengar, kacamata semua dengan apabila mengalami kecelakaan kerja. Karena kecelakaan. Bisa digunakan fasilitasnya. Gitu. Semuanya di sini untuk alat bantu dengar baru sampai dengan 2.500.000, kemudian kacamata di sini 1 juta. Ini baru Mas Izu, yang sebelumnya belum ada di PP 44 tahun 2015. Gitu. Nah, untuk persentase tadi biaya transportasi yang saya jelaskan sebelumnya itu juga meningkat Mas Izu. Jadi darat 1 juta, laut 1.500.000, udara 2.500.000 untuk PP 44 tahun 2015. Kemudian untuk di PP 82 tahun 2019, darat menjadi 5 juta, laut menjadi 2 juta, dan udara menjadi 10 juta rupiah. Persentasenya bisa kita lihat, darat 500%, laut 133%, kemudian udara sampai dengan 400%. Signifikan sekali Mas Izu. Hampir semuanya ya? Hampir semuanya peningkatan gitu. Persentasenya bisa dilihat di tabel ini. Ini kan yang untuk JKK nih Mas. Nah tadi kan ada juga program yang selanjutnya, yang kedua itu ada jaminan kematian. Nah itu seperti apa Mas kalau yang jaminan kematian ini? Apakah sama dengan JKK ini atau berbeda programnya? Iya, jadi untuk program jaminan kematian ini dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada ahli waris dari peserta yang masih aktif yang meninggal dunia biasa. Bukan karena kecelakaan kerja. Meninggal dunia biasa di sini bisa karena usia ataupun karena sakit. Berarti meninggal dunia karena sebab apapun lah istilahnya lah ya, di luar kecelakaan kerja. Di luar kecelakaan kerja. Di sini maka ahli waris berhak mendapat santunan sebesar berapa nih Mas santunannya? Bisa kita lihat detailnya di sini. Untuk santunan sekaligus kita bayarkan 20 juta rupiah. Kemudian untuk biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Dan santunan yang berkala kita bayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Total menjadi 42 juta rupiah. 42 juta rupiah untuk santunan JKM ini ya? Benar sekali Mas Izu. Terus ada beasiswa juga kayaknya Mas ya untuk JKM ini? Tetap. Jadi untuk santunan kematian ini maka ahli waris anaknya bisa mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak juga. Detailnya sama sampai dengan 174 juta rupiah Mas Izu. Seperti itu. Ada ininya nggak sih Mas kalau beasiswa itu atau manfaat-manfaatnya, ada kayak minimal iurannya kah atau minimal masa pesertaannya untuk dapat beasiswa itu? Iya. Kalau untuk JKM? Kalau untuk iuran tidak ada minimal iuran Mas Izu. Tidak ada ya? Namun untuk masa kepesertaan, lebih tepatnya masa iurnya Mas Izu. Masa iurannya. Masa iurannya itu minimal 3 tahun Mas Izu. Oh jadi minimal misalkan sudah ikut atau sudah mengiurkan 3 tahun, amit-amit nauzubillah
Setelah itu meninggal, maka nanti berhak untuk santunan JKM plus dapat beasiswa juga ya. Benar. Dengan syarat oke. minimal 3 tahun masa iuran 3 tahun tadi. masa iuran. Seperti itu Mas Izo. Ada Kemudian, peningkatan juga ya itu di manfaatnya ya. benar. Nah, untuk siapa saja ahli warisnya Mas Izo, bisa kita lihat di sini. Kalau dia sudah menikah, maka yang mendapatkan ahli warisnya janda atau duda. Kalau misalkan dia statusnya janda atau duda, maka yang mendapatkan santunannya ke anak apabila dia tidak memiliki orang tua. Dia statusnya sebagai anak, maka belum menikah maka turun ke orang tua. Orang tua juga bisa Orang tua dapat bisa santunan? dapat. Oke. Kemudian kalau misalkan dia belum punya, misalkan anaknya sudah meninggal dunia, dia punya cucu, maka bisa diberikan kepada cucunya. Itu. Kemudian kalau misalkan cucu yang meninggal, orang tua tidak ada, bisa diberikan kepada kakek atau neneknya. Kalau misalkan tidak ada orang tua, kakek ataupun cucu, itu bisa diberikan kepada saudara kandungnya. Saudara kandung juga Saudara bisa dapat. kandungnya. Kemudian dari sini, misalkan statusnya tidak ada siapa-siapa dari yang urutan tadi, maka bisa diberikan juga kepada mertua. Nah, kalau misalkan semuanya tidak ada, bisa menggunakan surat wasiat, Mas Izo. Pakai wasiat bisa Bisa ya? pakai wasiat. Kalau nggak ada semuanya, artinya dia mungkin sebatang kara gitu. Batang kara ya. Itu bisa menggunakan surat wasiat, mau Oke. dihibahkan kepada siapa santunan kematian ini. Seperti itu, Mas Izo. Itu untuk urutan dari ahli waris yang Urutan berhak ahli waris. menerima manfaat santunan jaminan kematian. Ya, Mas, Kematian. ya? Seperti itu, Mas Nah, Izo. terus kan dari tadi kita bahas yang pahit-pahit nih Mas, kecelakaan kerja, kematian. Sekarang kita bahas yang ada duitnya nih, Wah, yang ada saldonya. benar, pasti ini Nah, menarik banget nih, Mas oke. Izo. Mungkin kita masuk ke JHT ya Mas ya. Mungkin sahabat sekalian masih ada yang bingung nih. JHT itu apa sih Mas? Terus dibentuknya seperti apa nih JHT BPJS Ketenagakerjaan? Jadi jaminan hari tua mungkin sobat pekerja sudah banyak yang tahu manfaatnya sama seperti jam sostek, Mas Izo. Kalau kayak jam sobat sostek dulu pekerja masih tahu manfaat jam sostek, itu adalah jaminan hari tua merupakan tabungan. Oke. Sama nggak dengan tabungan yang di bank Mas? Kalau JHT ini? Beda, Mas Izo. Kalau di bank kan ada biaya administrasinya per bulan, Mas Izo. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini ketika peserta ataupun perusahaan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka setiap bulan akan diberikan hasil pengembangan. Malah kita tambah, Mas Malah Izo. ditambah terus Tidak ya? ada dikurangi biaya administrasi. Gitu, malah kita tambah hasil pengembangan yang berubah setiap bulannya, fluktuatif, Mas Izo. Hasil pengembangan ini tidak pernah lebih kecil dari bunga deposito bank. Wow. Itu bisa kita lihat di sini, Mas Izo, persentasenya dari tahun 2011 sampai tinggi tahun juga ya? 2015, Mas Izo. Iya, ini tinggi banget jauh dibanding dengan bunga deposito bank. Gitu. Kalau bunga kan flat ya 1 tahun. Kalau kita hasil pengembangannya fluktuatif. Fluktuatif ya. Gitu. Terus untuk JHT ini Mas, itu bisa kapan aja diambil nggak sih? Kayak kan kalau kita nabung di bank itu kan mungkin sekarang kan udah enak nih pakai apa namanya ATM bisa diambil atau kita ke teller langsung bisa tarik tunai. Kalau JHT gimana Mas mekanisme pengambilannya? Iya, Ada persyaratannya nggak? boleh. Jadi untuk jaminan hari tua ini bisa diklaim apabila yang pertama status BPJS Ketenagakerjaan harus nonaktif, Mas Izo. Oke, harus nonaktif dulu ya. Patokannya harus statusnya dulu nonaktif ya. Jadi dengan masa tunggu 1 bulan statusnya nonaktif itu sudah bisa dicairkan. Dan apabila dia sudah nonaktif bisa dicairkan, dan kalau misalkan sudah pensiun bisa dicairkan. Kemudian apabila dia mengalami cacat total tetap, ya itu bisa dicairkan juga. Meninggal dunia, selain mendapat santunan kematian atau kecelakaan kerja tadi, bisa dicairkan juga jaminan hari tuanya. Nah, tadi apabila dia resign atau mengundurkan diri, itu bisa diklaim juga jaminan hari tuanya. Dan terakhir apabila dia berubah status menjadi warga negara asing. Oke, meninggalkan NKRI lah ya. Meninggalkan NKRI seperti itu berarti nggak asal ini ya, nggak asal kita tiba-tiba datang pengen klaim saldo JHT kita ke BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bisa ya? Berarti ada harus nonaktif dulu syaratnya. Ya. Gitu. Dan sekarang juga Mas Izu untuk klaim JHT ini sudah sangat dipermudah oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak perlu datang Mas Izu ke kantor cabang ngantri gitu. Sekarang kita sudah online semua Mas Izu, cukup mengambil antrian di antrian
online BPJS Tenagakerjaan. Oke. Seperti itu. Di Mas Lapak Izu. Asik ya kalau Di Lapak nggak Asik. saya kalau Gitu. nggak salah. Oke, Lapak Asik ya. Iya. Terus Mas Dede, saya juga pernah dengar nih kalau untuk JHT itu katanya, tanya nih ya, bisa diklaim tanpa harus nonaktif dulu. Bisa diklaim sebagian katanya. Jadi misalkan lagi butuh uang nih, diklaim sebagian dulu bisa gitu, nggak harus nunggu nonaktif. Jadi bisa diklaim dulu, itu bener nggak sih? Benar Mas Izu. Jadi untuk klaim sebagian dengan syarat minimal 10 tahun kepesertaan. Oh, ada persyaratannya ya, minimal masa kepesertaannya 10 tahun. Oh, jadi nggak bisa asal juga ya? Nggak gitu bisa ya? Tetap langsung ada syarat minimalnya. diklaim juga, baru daftar 1 bulan tiba-tiba mau klaim, belum bisa. Belum bisa ya. Jadi harus minimal 10 tahun Mas Izu untuk kepesertaannya, dan juga yang bisa diambil itu tidak 100%. Jadi hanya 10% saja. 10% saja. 10% saja Mas Izu untuk klaim jaminan hari tua sebagiannya. Oke, mungkin nanti ini lebih tepat, nanti ada Mas Tias mungkin ya, karena dia kan nanti yang akan menjelaskan nih, kalau misalkan klaim sebagian ada pajaknya dan sebagainya, nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, untuk ini Mas, kan JHT ada saldonya nih, ini sebagai bentuk transparansi BPJS Tenagakerjaan, kita bisa cek nggak sih saldo kita tuh sekarang berapa? Soalnya saya takut nih, udah dibayarin belum nih sama perusahaan? Atau bener nggak nih, upah saya yang dilaporin itu sesuai nggak dengan yang dipotong sama perusahaan atau yang diberikan perusahaan ke saya? Itu kita bisa cek di mana nih Mas? Jadi Mas Izu, BPJS Tenagakerjaan ini memiliki aplikasi bentuk dari transparansi BPJS Tenagakerjaan untuk para pekerja di Indonesia. Jadi pekerja di Indonesia itu bisa mengetahui saldo BPJS Tenagakerjaan yang terbaru, tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengecek. Jadi tinggal download aplikasinya, namanya BPJS TKU, bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. App Store ya? Iya, jadi bisa di Apple ataupun di Android ya. Ataupun kalau misalkan tidak mau mendownload, bisa mengakses websitenya Mas Izu di sso.bpjstenagakerjaan.go.id. Oke, jadi nggak harus kita install aplikasi ya, karena kan tahu sendiri lah, HP saya penuh nih, kalau memorinya terbatas, bisa tadi pakai website kita Mas Izu. Bisa dari website ya, jadi nggak harus download aplikasi. Jadi nanti tinggal buat akunnya. Setelah dibuat akunnya nanti bisa kelihatan di situ Mas Izu saldonya berapa, gaji yang dilaporkan sudah benar atau belum. Nah di sini juga mungkin dari pekerja bisa mengecek langsung nih gajinya sudah benar atau belum nanti di BPJS TKU ataupun di website kita gitu. Kemudian untuk bulan yang dibayarkan juga nih ada Mas Izu, ada juga di situ informasinya. Jadi pekerja bisa langsung cek bulan ini sudah dibayarin belum BPJS Tenagakerjaan, karena kalau misalkan ditunda maka hasil pengembangannya juga tidak akan bertambah. Iya, pasti pengaruh ya, berpengaruh gitu. Kalau tidak dibayarkan gimana mau nambah saldonya, gimana mau nambah hasil pengembangan juga. Oke, jadi bisa dicek semua ya di aplikasi BPJS TKU, termasuk mungkin kartu ya Mas Ide ya, katanya bisa juga nih kartu digital dari aplikasi. Iya, jadi untuk kartu BPJS Tenagakerjaan kita sudah tidak cetak fisik lagi, semuanya sudah digital. Sobat pekerja, jadi bisa diakses juga di BPJS TKU ataupun di website kita. Kemudian banyak informasi mengenai BPJS Tenagakerjaan di website ataupun di aplikasi tadi Mas Izu. Ada informasi untuk rumah sakit terdekat, ada informasi untuk kantor cabang terdekat. Oh, di situ juga ada ya berarti PLKK-nya ya kalau istilahnya ditulis. Benar, PLKK itu Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Jadi Paskes yang sudah kerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan tersebar di Indonesia, bisa dicek di website ataupun di aplikasi itu Mas Izu. Oke. Gitu. Jadi memang BPJS Tenagakerjaan ini sudah punya aplikasi atau sudah punya kanal untuk transparansi ke peserta ya, untuk pengecekan saldonya. Jadi rekan-rekan pekerja sekalian di rumah jangan tunda lagi, nanti setelah acara ini langsung yang belum punya aplikasinya, belum punya akunnya, silakan download aplikasi BPJS TKU atau juga bisa melalui sso.bpjstenagakerjaan.go.id. Silakan dipastikan dicek saldonya sudah benar belum, saldonya berapa, terus pembayaran iurannya sudah sesuai belum, sudah tepat bulan atau belum, dan juga upahnya juga yang paling penting itu juga harus dipastikan apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu ya. Terus ini kan untuk JHT ya Mas ya. Terus tadi ada juga jaminan pensiun nih Mas. Nah, bedanya apa sih Mas untuk JHT sama JP ini? Iya, kalau dari program namanya sih hampir sama ya, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, sama-sama untuk hari tua ya. Hampir mirip lah ya. Hampir mirip. Namun manfaatnya berbeda Mas Izu. Sebelum saya menyampaikan manfaat, di sini saya ingin menyampaikan quotes dulu nih. Wah, ada quotes nih.
sekuat-kuatnya pekerja pasti pensiun juga. Bedanya mau pensiun bahagia atau menderita. Makanya kalau ingin bahagia daftar BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Gitu. Jadi ada persiapan untuk masa tuanya Mas Izo. Jadi untuk manfaatnya bisa dilihat di sini. Perbedaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun tujuannya berbeda. Untuk jaminan pensiun mengganti pendapatan bulanan untuk memastikan kehidupan dasar yang layak untuk memasuki hari tua. Jadi pergantian pendapatan bulanan. Jadi kalau misalkan kita sudah pensiun Mas Izo, ya kan, otomatis tidak mendapatkan gaji lagi dari perusahaan, ya kan. Nah, dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini akan dibayarkan per bulan. Oh gitu, bulanan ya? Bulanan dengan syarat tertentu, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk jaminan hari tua itu kan bisa diambil pada saat dia sudah tidak bekerja lagi. Jadi berbeda ya Mas Izo. Jadi kalau untuk jaminan pensiun ini bisa diambil pada saat dia memasuki usia pensiun. Kemudian untuk jaminan hari tua bisa diambil pada saat dia tidak bekerja lagi. Usia pensiunnya nih ditentukan nggak sih Mas? Atau kan kalau di perusahaan kadang beda-beda nih, ada yang usia pensiunnya 55 tahun, ada yang 56 gitu. Ya, untuk usia pensiun itu ditentukan di BPJS Ketenagakerjaan ini berdasarkan PP 45 tahun 2012. Oh, ada dasar peraturannya. Benar. Bahwa usia pensiun itu meningkat 3 tahun sekali. Itu di tahun 2020. Di tahun ini berapa Mas usia pensiun? 57. 57. Oke, jadi baru bisa klaim JP ya jika usia 57 tahun ya. Benar, untuk jaminan pensiunnya dimanfaatkan di usia 57 tahun. Tadi manfaatnya per bulan, kalau JHT dibayarkan sekaligus. Gitu. Jadi kalau dia klaim langsung dibayarkan, kalau untuk jaminan pensiun per bulan sampai dengan anak kedua Mas Izo. Sampai dengan anak kedua. Anak kedua, manfaatnya kalau kita lihat hampir sama seperti PNS. Hampir sama seperti PNS sampai dengan anak kedua. Gitu. Kemudian untuk bentuk programnya untuk jaminan pensiun ini adalah manfaat pasti. Gitu. Kalau untuk jaminan hari tua berupa tabungan. Gitu. Jadi pasti didapatkan setiap bulannya untuk jaminan pensiun ini. Ya. Terus Mas Dede, untuk JP ini manfaatnya itu seperti apa sih? Tadi kan disebutkan kalau dia bisa dapat yang manfaat bulanan nih. Pasti tentu kan kita penasaran nih, kira-kira berapa sih Mas yang bakal didapetin sama peserta ini untuk per bulannya. Terus ada persyaratannya nggak sih? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba kita cetor iuran, terus nanti ketika pensiun dapat tuh per bulan. Ada persyaratannya nggak sih? Iya, syaratnya yang pasti harus ikut program jaminan pensiun terlebih dahulu. Kemudian manfaatnya itu ada 2, manfaat berkala ataupun manfaat lamsam. Dengan syaratnya Mas Izo harus minimal 15 tahun masa iur. Itu untuk yang berkala? Berkala. Untuk berkala itu syaratnya harus 15 tahun masa iur ya. 15 tahun ya minimal ya. Gitu. Jadi bisa mendapatkan manfaat minimum ataupun sampai dengan maksimum. Dari untuk yang berkala ini. Jadi manfaat minimumnya itu sebesar Rp350.700, meningkat dari sebelumnya Rp341.400. Jadi untuk jaminan pensiun ini manfaat berkalanya itu pasti meningkat setiap tahunnya Mas Izo. Jadi dia menyesuaikan ya dengan inflasi. Benar sekali. Kemudian untuk manfaat maksimumnya itu menjadi Rp4.207.200 yang sebelumnya hanya Rp4.095.750. Di sini ada peningkatan Mas Izo untuk manfaat maksimumnya. Seperti itu. Ini untuk yang manfaat berkalanya ya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu, sahabat pekerja sekalian di rumah, misalkan ada pertanyaan nanti silakan di kolom chat ditanyakan. Nanti akan kita bacakan satu persatu pertanyaannya. Tentunya dengan keterbatasan waktu pasti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita pilih ya, yang terbaik pertanyaannya yang akan kita jawab. Nah ini mungkin untuk yang JP ya Mas Dede ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk yang berkala. Kalau yang sekaligus nih Mas Dede, sama kayak JHT nggak sih? Iya. Prosesnya. Kalau untuk manfaat sekaligus sebenarnya hampir sama Mas Izo. Jadi kalau misalkan dia sudah memasuki usia pensiun dengan syarat 57 tahun tadi di tahun ini, maka kalau misalkan persyaratannya tidak memenuhi 15 tahun masa iur, maka manfaatnya bisa diterima sekaligus. Sama dengan jaminan hari tua. Berarti ya. Benar. Setiap bulan yang dia bayarkan plus hasil pengembangannya. Ada hasil pengembangannya juga. Tetap jadi ada hasil bukan cuma yang dia iurkan saja, tapi ada juga hasil pengembangannya. Ya, benar sekali. Manfaatnya hampir sama dengan jaminan hari tua kalau dia tidak memenuhi persyaratan minimal 15 tahun masa iur. Iuran yang dibayarkan setiap bulannya plus hasil pengembangannya. Setiap bulan kita bayarkan. Seperti itu Mas Izo.
Terus ini ada penerima manfaatnya. Mungkin kan kalau tadi JHT kalau misalkan meninggal pesertanya bisa turun nih atau diwariskan untuk JHT-nya ke ahli warisnya. Kalau JP juga mungkin sama nggak sih Mas? Kalau misalkan pesertanya meninggal itu bisa diturunkan nggak sih manfaat itu? Iya, manfaatnya bertahap Mas Izu. Kalau untuk jaminan pensiun ini, jadi ada kategorinya untuk manfaat pensiun hari tua, itu bisa digunakan oleh yang bersangkutan ketika sudah memasuki usia pensiun. Pesertanya langsung ya? Pesertanya langsung, gitu. Jadi ketika dia sudah memasuki 57 tahun, maka peserta bisa menikmati per bulan untuk jaminan pensiunnya ya, manfaat pensiunnya per bulan. Kemudian kalau misalkan dia belum memasuki usia pensiun, apabila dia dicacat, kecelakaan kerja kemudian dinyatakan cacat total tetap oleh dokter, maka bisa mendapatkan manfaat berkala setiap bulannya. Nah, kemudian kalau misalkan dia sudah bekerja kembali, maka manfaatnya ini akan di-stop, Mas Izo. Oh, gitu. Kemudian kalau misalkan statusnya dari peserta ini janda atau duda, ya, kemudian dia misalkan dia menikah statusnya Mas Izo. Kemudian menikah, kemudian dia meninggal dunia dari peserta tadi, yang dapat ke janda atau dudanya. Janda atau dudanya. Janda atau dudanya. Kalau misalkan dia sama kayak urutan ahli waris JKM tadi ya. Hampir sama sebenarnya ya? Mas Izo. Gitu. Tapi di sini sudah pasti berstruktur, bukan pilihan. Oh ya, berarti gitu. Harus urut ya. Memang. Urutan. Jadi kalau misalkan dia sudah menikah, maka kalau misalkan salah satu meninggal, janda atau duda bisa mendapatkan manfaatnya. Apabila dia statusnya janda atau duda, meninggal dunia atau menikah kembali. Nah, di sini kembali ya. Untuk program jaminan pensiun ini bisa mengetes ini kesetiaan. Jadi kalau dia pasangan yang menikah kembali itu manfaatnya putus, akan ya? putus. Langsung turun ke anaknya. Anak pertama dengan syarat itu belum menikah, belum 23 tahun, belum 23 tahun, belum bekerja. Belum bekerja juga. Jadi kalau misalkan ada salah satu syarat yang terdapat di anak pertama, bisa turun ke anak kedua. Sampai anak kedua juga. Sampai anak kedua dengan syarat yang sama tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak punya anak, statusnya single, masih jomblo ya? Masih jomblo. Itu kemana tuh larinya berarti? Itu maka manfaatnya bisa turun ke orang tua. Ke orang tua? Orang tua. Apabila orang tua wanita atau laki-laki ya. Kalau misalkan salah satu itu ada yang meninggal, maka manfaatnya berakhir. Untuk manfaat berkala dari jaminan pensiun ini, Mas Izo. Mungkin cukup sampai sini ya, Mas Dede ya, untuk program ya. Mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, sahabat kerja sekalian, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada banyak sekali penanya, ini dari 180 peserta, ada 1000 pertanyaan. Wow, banyak sekali Mas Izo. Ada 1000 pertanyaan. Ada 1000 ya. Oke, nanti silakan kita pilih pertanyaannya. Mohon maaf kalau misalkan tidak terpilih ya. Mungkin nanti bisa langsung chat ya Mas Izo. Ya, boleh. Ke masing-masing AR-nya ya. Oke, kita pilih yang pertama dari Bu Aska ya ini. Apa itu? Selamat siang, saya Aska Syarifah mau bertanya terkait case JKK. Naker kami mengalami kecelakaan kerja, kemudian ada pemasangan pen. Infonya awal bulan Desember karyawan ini akan dialihkan ke mitra lain. Kemudian di bulan Februari 2021 jadwal karyawan untuk cabut pen. Apakah masih tercover pencabutan pennya meskipun sudah beda perusahaan? Oh ini jadi pernah terjadi kecelakaan kerja nih Mas Dede, terus sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, ternyata di tengah-tengah perawatan pindah ke perusahaan lain atau pindah ke mitra lain. Itu kira-kira masih di cover atau enggak untuk jaminan kecelakaan kerjanya? Wah, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja ini sepertinya udah teknis banget ya Mas Dede ya. Mungkin lebih ke bidang pelayanan ya. Karena kalau misalkan untuk statusnya pindah perusahaan ini Mas Ibu, ini harus dipastikan lagi ke bagian pelayanan apakah masih bisa di cover. Kalau yang saya tahu yang pasti apabila dia masih di perusahaan yang sama ya, jadi bisa di cover untuk cabut pennya sampai dengan
cabut pen ya sampai dia sembuh. Sampai cabut pen sampai sembuh ya. Sampai dia sembuh. Tapi kalau Kalau misalkan misalkan di perusahaan yang sama, berbeda perusahaan ini perlu dilakukan pengecekan lagi ya. perlu dilakukan Datanya, dan pengecekan perlu lagi. konsultasi dengan tim pelayanan, atau tim verifikator klaim jaminan kecelakaan kerja di kantor pendaftarnya. Begitu ya Bu Aska. Ada petugasnya lagi Bu Aska ya. Ini karena waktunya sempit banget nih Mas Dede, jadi kita hanya punya satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir. Mungkin kita pilih lagi. Boleh. Oke, ini mungkin dari Muhammad Naufal. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mencairkan BPJS Tenaga Kerjaan nih Mas Dede? Mungkin JHT tadi nih yang kita bahas kan. Jadi untuk memenuhi persyaratan ya, yang pasti seperti yang saya infokan, statusnya harus nonaktif terlebih dahulu Mas Izu. Jangan kita tidak bekerja lagi, 2 hari kemudian dapat clearing, ujuk-ujuk datang ke kantor cabang pengen klaim, tidak memastikan terlebih dahulu statusnya. Oke. Kalau statusnya masih aktif tidak bisa. Tidak bisa ya. Gitu. Nah, di sini kita rekomendasikan untuk sobat pekerja bisa menggunakan aplikasi kita ataupun website kita agar bisa mengecek status kepesertaannya. Apakah statusnya masih aktif atau sudah nonaktif? Di BPJS TKU tadi ya Mas? Di BPJS TKU tadi okay. atau di sso.bpjsnakerjaan.go.id ya. Jadi kalau misalnya statusnya sudah nonaktif, maka dengan masa tunggu 1 bulan bisa diklaim untuk jaminan hari tuanya dengan persyaratannya standar KTP, asli dan fotokopi, KK asli dan fotokopi, buku tabungan asli dan fotokopi, dan yang pasti surat referensi kerjanya Mas. Mungkin nanti di scan aja ya Mas Ide ya, karena kan sudah menggunakan lapak asik. Benar sekali. Kalau untuk sudah menggunakan lapak asik ataupun online, jadi pada saat diverifikasi oleh tim kita disiapkan aslinya, dan kemudian pada saat mengajukan untuk klaim itu syaratnya sudah bisa diklaim saja, sudah bisa di scan saja. Di scan saja scan ya. saja tinggal di-upload aja. Tinggal di-upload saja. Gitu. Jadi simple ya untuk JHT ini, nggak ribet dan nggak perlu waktu yang lama. Jadi tinggal disiapkan saja berkas-berkasnya semua. Tadi seperti KTP asli, terus KK asli, buku tabungan yang maksudnya NPWP, surat referensi kerjanya, terus ada juga formulirnya juga ada ya. Formulir juga disiapkan. Namanya formulir bisa tinggal dilengkapi saja semua, di scan, terus nanti diupload di lapak-asik.bpjsnakerjaan.go.id. Nanti pasti akan segera dapat jadwalnya dan akan dilakukan verifikasi by video call. Jadi nggak perlu datang ke kantor cabang, sahabat kerja sekalian, nanti akan diverifikasi by video call. Seperti itu. Semuanya mudah Mas Izu apabila persyaratannya lengkap. Jadi apabila ada isu-isu beredar, dipersulit nih. Perlu dipertanyakan lagi ya, dikonfirmasi lagi apakah syaratnya sudah dilengkapi atau belum Mas Uzo. Jadi selama syaratnya yang kita sebutkan tadi lengkap, semuanya kita proses sobat pekerja. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Persyaratan sudah dilengkapi. Oke, Mas Dede, mungkin itu saja untuk materi yang pertama dari Mas Dede terkait kepesertaan program BPJS Tenaga Kerjaan. Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan Mas Dede. Nah, sebelum kita nanti masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada materi pengawasan dan pemeriksaan dari narasumber kita yang selanjutnya yang tidak kalah hits. Nah, ini akan ada sedikit selingan nih, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja. Silakan disaksikan. Namanya pekerjaan pasti ada risikonya, tapi gak perlu lebay juga untuk perlindungan kerjanya. Lebay kalau hadapi panasnya kerja di lapangan. Lebay menahan dinginnya AC di kantoran. Lebay agar aman dari risiko kerja di jalanan. Hai guys, gue lagi mau camping nih. Atau lebay saat coba-coba pekerjaan kekinian. Ada cara yang lebih mudah. Miliki perlindungan kerja dari BP Jam Sostek.
Namanya pekerjaan pasti ada risikonya, tapi gak perlu lebay juga untuk perlindungan kerjanya. Ada cara yang lebih mudah. Miliki perlindungan kerja dari BP Jam Sostek. Namanya pekerjaan pasti ada risikonya, tapi gak perlu lebay juga untuk perlindungan kerjanya. Ada cara yang lebih mudah. Miliki perlindungan kerja dari BP Jam Sostek. Namanya pekerjaan pasti ada risikonya, tapi gak perlu lebay juga untuk perlindungan kerjanya. Ada cara yang lebih mudah. Miliki perlindungan kerja dari BP Jam Sostek. Sering lupa bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan di dompetmu? Atau kartu BPJS Ketenagakerjaanmu rusak? Sekarang kamu gak perlu bingung, karena ada fitur baru dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kartu digital. Cara dapetinnya mudah. Untuk peserta baru, saat mendaftar, pastikan alamat email yang kamu tuliskan valid. Bagi peserta aktif, tinggal download aplikasi BPJS TK-ku lalu login. Klik menu lihat kartu dan saldo JHT. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Izudin di Teman Makan Siang episode kelima. Kali ini untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan. Sudah hadir bersama kita pengawas pemeriksa kantor cabang Jakarta Sudirman dengan Mas Adita. Silakan Mas Adit. Salam bekerja. Salam pekerja, salam kepatuhan. Oke. Wih, salam kepatuhan ya. Lupa sih. Gimana Mas? Gimana Mas Adit? Nah, mungkin sahabat-sahabat pekerja di rumah ini Mas Adit, baik itu dia yang sebagai pekerja maupun sebagai PIC perusahaan, HRD, dan juga ada juga mungkin owner atau pemilik usaha di sini Mas Adit. Nah, mungkin penasaran nih Mas, kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Dede nih terkait bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu wajib untuk seluruh pekerja atau seluruh tenaga kerja, baik itu tenaga kerja formal, informal, termasuk juga tenaga kerja asing ya Mas Adit ya, yang tenaga kerjanya ya 6 bulan. Nah, misalkan ada perusahaan nih Mas Adit atau pemberi kerja yang dia belum mendaftarkan dirinya dan belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan, itu biasanya gimana sih prosesnya kalau di kantor cabang Mas? Oke, itu masalah PWBD ya. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada istilah PWBD, itu namanya PWBD ya namanya. Kepanjangannya dari perusahaan wajib belum daftar. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ sih Mas Izu, pengen tahu nggak wasit itu siapa sih? Oh iya, kita belum kenalan dulu nih. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang namanya petugas pengawas dan pemeriksa. Pemeriksa cabang. Apa sih sebenarnya? Nah, silakan Mas Adit jelasin sedikit. Sebenarnya ini adalah jabatan baru ketika Jam Sostek itu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Itu dibutuhkan adanya sebuah pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan. Makanya dibentuklah sebuah badan dan di situ ada juga petugas yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan, apakah dia sudah sesuai melaporkan upahnya dan kepatuhannya, apakah dia belum daftar. Nah, berhubungan dengan belum daftar ini tadi seperti pertanyaan Mas Izu ini, sebenarnya semua perusahaan itu yang sudah sudah memiliki izin segala macam itu wajib, dan ketika dia juga sudah punya karyawan, itu dia wajib mendaftarkan karyawannya itu untuk di program BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan hubungannya dengan perlindungan karyawan kan. Nah, prosesnya gimana Mas kira-kira di kantor cabang tuh? Misalkan ada nih tenaga kerja lapor ke kita, datang, Pak ini perusahaan saya belum daftar nih. Terus saya harus gimana nih? Karena kan ini pesertanya dia di bawah perusahaan ya Mas ya. Jadi ini berarti mengadu ya sih, mengadu ya. Tenaga kerjanya nih yang ngadu nih Mas. Okay. Prosesnya di BPJS Ketenagakerjaan seperti apa sih Mas? Mungkin ada surat kah yang dikirimkan dari kita ke perusahaan atau bagaimana prosesnya? Sebenarnya ini juga ini namanya sebuah fasilitas yang BPJS miliki untuk kayak wadah untuk pengaduan karyawan. Seperti contoh tadi PWBD itu
si karyawan ini merasa belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan nih. Oke. Nah, si karyawan ini bisa langsung melaporkan perusahaannya itu ke kantor BPJS terdekat. Boleh datang langsung atau membuat surat langsung, dan mungkin bisa membuktikan juga dia minimal kayak bukti yang menyatakan bahwa dia adalah seorang karyawan di PTA, itu ya. dan PTA ini nanti kita cek nih, oh benar nih belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah ada laporan itu, pengaduan itu, nanti kami nih yang tidak lanjut nih. Nanti setelah pengaduan itu kita input dalam sistem, kemudian setelah dapat persetujuan dari kepala cabang kami langsung melakukan tindakan ke lapangan. Kita periksa tuh di sana. Bener nggak? Ya langsung kita periksa ke lapangan. Bener nggak ini ada karyawan? Bener nggak ada kegiatan usaha? Bener nggak ada perusahaan di sini? Setelah semuanya terbukti, kita juga nanti foto juga nih. Kita buktikan semuanya. Ketika sudah benar, kita kasih surat ke perusahaan. Ada suratnya berarti? Kita suratin dulu Secara pasti. resmi ya, Resmi. supaya ini ya tercatat ya. Nah, Kalau kemudian- misalkan perusahaannya masih bandel nih Mas, sudah disuratin nih sama tim kita, tim BPJS Ketenagakerjaan, tim Wasrik. Surat pertama nih, kan mungkin suratnya ke skip atau gimana, lupa dia, atau memang sengaja nih Mas tidak digubris suratnya. Itu apakah ada proses selanjutnya Mas? Pasti selalu ada. Jadi memang seorang petugas pemeriksa itu dia tidak bekerja sendirian. Kita juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Kejaksaan, Suku Dinas Ketenagakerjaan, atau mungkin bahkan bisa dieskalasi ke Dinas Ketenagakerjaan. Dan satu lagi kita ada kerjasama dengan KPKNL. KPKNL juga? Iya, KPKNL juga. Tapi dari ketiga instansi itu kita akan pilih-pilih dulu sih permasalahan apa yang cocok ke instansi tersebut. Katakanlah gini, kalau masalah piutang itu kita lebih prefer ke KPKNL atau Kejaksaan. Oke. Nah, mengenai PWBD ini kita langsung biasanya kita kerjasama dengan Suku Dinas Ketenagakerjaan. Suku Dinas Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing ya? Wilayah masing-masing. Dan nanti ujung-ujungnya setelah kita kerjasama dan ada pemanggilan juga, kita kerjasama pemanggilan juga dengan mereka. Oh, ada pemanggilan juga berarti? Pemanggilan tidak juga. digubris tadi ya? Tidak digubris, pasti ada pemanggilan bandel. nanti. Nah, langkah terakhir itu, yang paling terakhir itu adalah TMP 2T dari Apa kita. tuh TMP 2T? TMP 2T itu tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi semacam kayak izin usaha nanti kita laporkan ke biasanya PTSP itu yang mengeksekusi Di tempat perizinannya ya, pelayanan ke perizinannya. Kita minta rekomendasi, tolong dong PT ini dia tidak patuh nih, dia belum ikut BPJS Ketenagakerjaan nih, tolong ditunda untuk urusan surat penyurat tersebut. Oke. Jadi itu tadi untuk perusahaan yang belum mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, masih ada proses-proses yang kita lakukan dari BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan kalau misalkan masih tidak digubris juga akan ada juga yang TMP 2T. Ada denda juga loh kalau nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Iya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja, mungkin di sini sudah semuanya terdaftar ya, tapi mungkin kalau misalkan yang masih ada yang belum terdaftar nanti bisa dilaporkan juga ke petugas kami atau ke AR-nya langsung. Atau mungkin ini dari para sahabat pekerja ini mungkin ada adiknya atau kakaknya. Oh iya, biasanya bisa gitu. juga di keluarga atau lingkungan sekitar. Iya. Nah, mungkin ada laporan seperti itu nanti bisa dieskalasi. Beliau kan mungkin memang sudah terdaftar ya, yang sudah ikut di peserta ini ya. Nah, tapi mungkin saudaranya merasa kayak semacam upah juga nih, Upah juga termasuk ya? Upah termasuk. Oh ya, tadi kan sudah dijelasin sama Mas Dede ya, kalau misalkan di aplikasi BPJS.KU bisa cek upahnya juga. Nah, mungkin kalau ketahuan nih Mas, upah saya kan 10 juta, kok dilaporinnya cuma 3 juta, nah itu gimana Mas? Itu juga bisa dilaporkan ke Wasrik juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Dengan cara yang sama tadi, kita melaporkan juga, mungkin bisa melaporkan payroll, kalau slip gaji juga bisa. Slip gaji bisa. Itu dilaporkan dengan bukti, oh bener nih, upah yang diterima nggak sesuai dengan yang dilaporkan. Itu juga pelanggaran juga, PDS upah, PDS-TK juga, misal PDS apa sih Mas PDS Mas? Oh, PDS itu perusahaan daftar sebagian. Oh, perusahaan daftar sebagian ya? Ada daftar sebagian upah, daftar sebagian TK, dan program. Jadi ada 3 PDS nih, yang tadi upah yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima, kemudian PDS TK tenaga kerja itu
katakanlah di perusahaan itu ada 10 karyawan, tapi yang dilaporkan cuma 2. Nah, ini kan kerugian buat karyawan nih. Iya sih. Itu, nah, ini pelanggaran perusahaan. Kemudian satu lagi BPJS program, di mana biasanya ini perusahaan-perusahaan yang belum ikut jaminan pensiun. Oke. Karena itu kan wajib juga tuh. Jaminan pensiun itu ya. harus rugi nanti kita kalau nggak dikasih pensiun perusahaan. Oke. Nah, Mas Adit, misalkan nih teman-teman sekalian, ada juga tadi kan seperti yang udah kita jelasin, mungkin ada laporan dari keluarganya atau dari di lingkungan sekitar tetangganya, saya belum daftar ini atau pas saya nggak sesuai nih. Nah, itu mereka bisa lapornya kemana aja sih, Mas Adit? Kira-kira ada kanalnya nggak sih laporan? Lebih baik sih langsung datang ke cabang terdekat, konsultasi dengan wasrik. Nanti kan bisa langsung ke petugas pemeriksanya. Betul. Ya? Nanti kan kalau misal udah dicek nih, ternyata PTA itu ada di cabang mana, kita arahkan ke cabang tersebut untuk wasek petugas pemeriksa tersebut untuk melakukan eksekusi di situ. Masalahnya kalau misal adik Mas Izu nih di PTA yang terdaftar cabang A datang ke sini, nah kepesertaan kan yang bisa eksekusi kan sana. Kalau lapor ke saya mungkin akan, ya bukan buntu juga sih, akan susah. Saya akan koordinasi lagi ke cabang yang sana. Jadi muter gitu. Lebih baik ke cabang kepesertaannya langsung ya. Tapi minimal udah tahu duluan nih PT saya di kepesertaan mana, nanti langsung kita ke sana. Oke, sama ini mungkin Mas, mungkin teman-teman sekalian dari tenaga kerja sendiri atau mungkin bahkan HRD ada kendala nih. Ada laporan dari tenaga kerja, ternyata dia belum bisa klaim JHT nih Mas. Udah dapat pakaring nih dia. Misalkan dia resign di bulan Oktober kemarin dapat paklaring. Ternyata pada saat pencairan JHT Mas, di kita statusnya masih aktif. Ternyata ada tunggakan nih Mas 6 bulan. Nah itu wasrik juga ini nggak sih Mas? Ada tindakan nggak sih dari wasrik kalau terkait yang seperti itu, tunggakan dan sebagainya? Biasanya yang wasrik eksekusi itu tunggakan yang kategori diragukan macet, itu yang yang udah agak lama ya, yang udah lama-lama. Ya biasanya kalau memang tunggakan yang lama itu seharusnya kita juga udah periksa tuh. Kita kan ada namanya pengawasan dan pemeriksaan data. Itu kita harusnya udah menemukan PT itu ada tunggakan, kita harusnya sudah juga mensurati dan minimal kunjungan ke sana. Kunjungan ya. Jadi ada tindakan lah ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak tinggal diam kalau misalkan ada pemberi kerja atau perusahaan Bapak Ibu sekalian tempat bekerja itu ada tunggakan, kita pasti ada tindakan, ada surati ya Mas ya biasanya. Betul. Surat pengingat untuk pembayaran, iuran, terus nanti kalau misalkan sudah agak lama akan ada kunjungan juga ya Mas Adit ya, dan juga nanti ada tindak lanjutnya ke ini juga mungkin ya, ke kejaksaan atau KPKNL juga ada. Kejaksaan KPKNL bisa, tapi juga itu untuk perusahaan emang bandel. Yang bandel banget ya. Tapi kita juga akan lihat kondisi lapangan juga sih. Kalau misal perusahaan ini emang sudah nggak ada kegiatan, kalau kita kunjungan tidak ada kegiatan, nanti saya bikin laporan tuh namanya berita acara pemeriksaan kunjungan ya. Kita kasih ke pembinanya. Ini loh Pak Pembina, PT ini sudah nggak ada kegiatan, nggak ada orangnya. Ya kalau mau ditutup silahkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, itu aja sih Pak. Gitu ya. Jadi Mas Adit ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja ini kayak polisinya BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang juga sih. Jadi kalau nggak mau berurusan sama Mas Adit ini jangan sampai ada tunggakan, jangan sampai ada PDS-TK, PDS upah, PDS program, harus comply semua sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Mas Adit ya. Tapi kan peserta kurang nggak tahu, yang tahu kan PIC, HRD sama perusahaan sih. Itu mungkin Mas Adit untuk terkait materi wasrik, karena waktu juga mepet ya Mas Adit ya. Mungkin kita akhiri dulu untuk materi yang saat ini. Nanti kalau ada kesempatan lagi, mampir lagi ya Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Nah, untuk Bapak Ibu sahabat pekerja sekalian, jangan kemana-mana dulu. Setelah rehat video sebentar ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan pemateri yang juga biasa-biasa aja sebenarnya, tapi memang pengen dianggap luar biasa dengan Mbak Tias namanya. Nanti ditunggu setelah video berikut ini. Silakan. Salam kepatuhan. Salam kepatuhan. Kemudian masukkan 6 digit PIN aplikasi, lalu akan muncul tampilan kartu digital. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan mengakses website BPJS Ketenagakerjaan. Klik menu layanan peserta, lalu pilih menu tenaga kerja, kemudian
Kemudian klik BPJS TK-ku, login dengan menggunakan email terdaftar dan 6 digit PIN aplikasi. Pilih cek saldo JHT, klik pada kartu digital, lalu pilih cetak atau kirim ke alamat emailmu. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan kartu digital dengan menghubungi pengurus perusahaan. Kartu digital BPJS Ketenagakerjaan mudah, cepat, dan tepat. Virus COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian di negara kita. Tapi, kondisi ini mendorong kita untuk berpikir positif. Bergerak dengan aktif, bekerja secara kreatif, atau bahkan menjadi sosok yang inspiratif. Bekerja secara mandiri menjadi solusi untuk menafkahi diri dan keluarga yang dicintai. Namun, berbagai resiko kecelakaan kerja bahkan kematian tetap ada. Kalau sampai kejadian, gimana coba? Makanya daftarkan diri Anda menjadi peserta pekerja bukan penerima upah atau BPU di BP Jam Sostek. Dengan mengikuti program BP Jam Sostek bagi peserta BPU, peserta akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja atas semua resiko yang terjadi selama bekerja atau ketika melakukan aktivitas kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perlindungan jaminan kematian dengan manfaat total 42 juta rupiah. Serta peserta aktif yang telah mengiur minimal 3 tahun akan mendapat beasiswa bagi 2 orang anak dari TK sampai kuliah senilai 174 juta rupiah apabila peserta meninggal dunia karena sebab apapun. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja dimanapun berada, kembali lagi di Teman Makan Siang episode kelima. Kali ini kita akan membahas tentang keuangan PPh 21 di proses klaim JHT atau Jaminan Hari Tua. Sudah hadir di antara kita, seperti yang saya jelaskan tadi, ini pemateri atau narasumber yang biasa-biasa aja tapi pengen dianggap luar biasa. Nah, sebelum itu, sahabat pekerja sekalian di rumah, jangan sampai keluar dulu dari Zoom meeting-nya, jangan sampai keluar dari webinar, karena nanti akan ada kuis setelah ini, setelah materi terakhir ini akan ada kuis, 2 kuis. Kuis pertama nanti akan ditentukan 2 orang pemenang dan kuis kedua 3 orang pemenang. Jadi akan ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan sepeda lipat 2 tak. Nah, nanti akan ada 5 orang pemenang dari 2 kuis yang kita adakan. Jadi jangan beranjak dulu dari webinar atau dari Zoom meeting, jangan leave dulu, nanti akan ada kuis. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita panggil saja pemateri atau narasumber yang selanjutnya, yaitu Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Iya, salah ya Mas ya? Yang saya panggil Mbak, yang datang Om. Nama saya Tias, tapi kebetulan saya laki-laki. Oh gitu, ya. Oke. Sering sih saya dipanggil Bu. Jadi sering banget sahabat pekerja sekalian, Mas Tias ini teman-teman PIC perusahaan mungkin yang sudah pernah kontak ya, salah mengira, jadi dipanggilnya Mbak Tias. Kita tampilkan nih tampilannya sangar, jadi jangan dipanggil Mbak lagi ya, nanti takutnya tersinggung. Enggak, aku udah biasa kok. Udah biasa ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Tias, mungkin ada yang mau disampaikan nih terkait PPh 21 untuk proses klaim JHT? Iya, jadi kan tadi sudah banyak dijelaskan ya sama teman-teman sebelumnya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan ini ada program namanya JHT. Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua. Nah, kita tampilin slide-nya ya. Nah, jaminan Hari Tua ini kan bisa diklaim tuh di kemudian hari setelah masuk usia pensiun, dan atau nonaktif bekerja. Gitu. Udah resign lah ya, atau di PHK itu bisa diklaim dengan masa tunggu minimal 1 bulan. Iya, betul. Nah, dalam proses pengambilannya itu ternyata ada pajak yang harus dibayarkan. Oh, ada pajaknya ternyata. Namanya adalah pajak PPh 21 atas pengambilan JHT. Gimana itu Mas? Silakan dijelasin. Kita bicara dasar hukumnya dulu ya. Oke nih, dasar hukum dari pemotongan pajak JHT ini yang pertama adalah PMK nomor 16
tahun 2010, kemudian PP nomor 68 tahun 2009 Mas Ijo. Oke, Keduanya berbicara tentang tata cara dan tarif pemotongan atas uang pesangon, pensiun, dan jaminan hari tua tadi. Oh gitu. Gitu. Langsung aja kita ke simulasi ya untuk Boleh. pemotongan pajaknya biar lebih cepat. kita Nah. lebih cepat dan lebih tahu untuk apa pemotongannya seperti apa sih. Nah gini, kita langsung simulasi ya. Terbagi 3 itu klaim JHT untuk para pekerja. Yang pertama itu adalah pengambilan normal. Maksud dari pengambilan normal adalah pengambilan sekaligus ketika pekerja berhenti bekerja atau masuk usia pensiun. Oh, jadi bukan ambil sebagian ya, Bukan. ambilnya semuanya. Iya, saldonya. semuanya langsung Oke. gitu. Begini simulasinya nih. Kita asumsikan sobat pekerja punya saldo 100 Wow, juta. banyak nih saldonya. Amin ya. Amin. Amin. Nanti misalnya di hari tua nanti Bapak, Ibu atau sobat pekerja mau klaim dari 100 juta ini, nah ada pemotongan pajak atau pengenaan pajak sebesar 5% dari kelebihan 50 juta. Jadi 100 jutanya itu bukan sepenuhnya dipotong, tetapi dikurangkan dulu 50 juta, kemudian pengurangnya itu dikenakan 5%. Jadi nggak 5% itu nggak dikali 100 jutanya ya, tapi Enggak. kelebihan dari 50 jutanya Iya. ya sisanya. Oh. Kalau di sini kita bisa lihat kan 100 juta dikurangkan 50 juta dulu, kemudian sisanya 50 juta dikalikan 5% menjadi 2.500.000. Oh, berarti pajaknya sebesar 2,5 juta untuk tenaga kerja yang melakukan klaim JHT Klaim. dengan saldo 100 juta. Iya, asumsi 100 juta. Oh. Jadi yang didapatkan untuk tenaga kerja adalah sebesar 97.500.000. Oh, ini tapi untuk case ini itu untuk yang ada NPWP-nya atau punya NPWP atau yang nggak punya juga tetap sama nih. Nah, Mas Dias, untuk perhitungannya. pengambilan normal Hmm. bagi mereka yang memiliki NPWP dan ataupun tidak memiliki NPWP, Hmm. jumlah pemotongan pajaknya sama. Sama ya? Yaitu 5%. 5%. Hmm. Tetapi kasusnya akan berbeda jika, nah ini yang kedua, Coba yaitu pengambilan 10% atau sebagian. Sebagian ya. Nah, kita asumsikan lagi bahwa seperti tadi, saldo JHT-nya 100 juta. Hmm. Kemudian tenaga kerja ini mau klaim, tapi 10% dulu. Sebagian ya, berarti ya. 10% dari 100 juta adalah 10 juta. Nah, sisa saldo 90 jutanya ini akan dikenakan pajak progresif. Oh, pajaknya progresif. Iya. Jadi nggak sama yang kayak tadi, 5% tuh? Iya, Enggak? agak ada rentangnya. Wow. Seperti ini nih. Nah, Bus. agak sedikit rumit ya. Nah, yang pertama itu rentangnya itu dari 0 sampai 50 jutanya dikenakan 5%. 5%. Dari 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 itu 25%, kemudian 500 juta sampai tak terhingga misalnya punya 1M tuh. Nah, itu dikenakannya Jadi, besar. Kalau yang pengambilan sebagian ini, itu kalau misalkan dia ambil selanjutnya yang penuh, kalau misalkan dia saldonya semakin besar juga Begitu. pajaknya ya, progresifnya Benar, kena ke bawah-bawah terus Ibu. sampai 30% itu ya. Iya, betul sekali. Nah, seperti contoh yang tadi di sini 100 juta ya, pernah mengambil 10 juta. Jadi sisanya 90 juta, yang 50 juta pertama itu langsung dikenakan pajak. Langsung, tapi 5% ya? Iya, hanya 5%. Oke. 2.500.000. Kemudian sisanya 90 juta dikurangkan 50 juta adalah 40 juta. Nah, Oke. 40 jutanya ini dikalikan 15%. 40 jutanya kena yang 15%? Iya, Wow. itu totalnya 6 juta jadi 8.500.000. Dari saldo 90 juta, pajaknya 8.500.000. Betul. Jadi yang didapatkan oleh tenaga kerja menjadi 81.500.000. Wow. Padahal sebelumnya itu tadi 97 juta, hampir selisihnya 16 jutaan. Sisa 16 juta ya? Begitu. Pajaknya saja Iya, itu ya? Untuk pajaknya saja. Tapi di sini ada kondisi tertentu. Yang pertama, masa kepesertaan itu harus lebih dari 10 tahun ketika ingin mengambil sebagian. Untuk klaim sebagian tadi ya, seperti Iya. dijelaskan Mas Dedi di awal tadi, sahabat pekerja, masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya minimal 10 tahun. Jadi kalau di bawah itu, nggak bisa melakukan atau mengajukan proses pengambilan JHT sebagian ya, Mas Iya, Dias? betul. Yang kedua, pengenaan pajak progresif ini akan berlaku jika pengambilan kedua dilakukan lebih dari 2 tahun atau hitungan bulan 24 bulan. Oke, jadi kalau misalkan dia nggak melewati 24 bulan, atau dia misalkan ambil sebagiannya di bulan ini nih Mas Dias, ternyata di Januari sudah resign, tidak bekerja lagi, terus diklaim penuh, berarti nggak kena yang progresif? Iya, itu enggak. Itu kembali ke pajak awal yang Pajak final. awal ya, pajak final ya? Makanya program 10% ini ditujukan bagi mereka yang akan memasuki usia pensiun. Oh, kan peruntukannya memang untuk persiapan pensiun Iya, ya, betul. 10% ini. 10% ini. Nah, untuk case ini yang progresif,
mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP hitungannya berbeda Mas Izu. Oh, jadi nggak kayak tadi. Kalau tadi kan punya nggak punya tetap 5% nih. Iya. Kalau ini beda. Ini beda. Oke. Nah, ini dia simulasi pajak yang ketiga lebih besar lagi. Coba kita lihat ya, tanpa NPWP. Nah, di sini pengenaan pajaknya yang awal mula 5% menjadi 6%. Kemudian 50.250 menjadi 18%, yang lainnya 30 dan 36. Jadi dasar pajaknya ini dikalikan 20% lebih tinggi ketika tenaga kerja tidak melampirkan NPWP. Iya, begitu. Rugi banget nih. Nih, sebagai di perhitungannya dapat kita lihat pajaknya yang tadi 8.500 tanpa NPWP menjadi 10.200. Ini 10% lebih nih kalau dihitung dari saldo totalnya ya. Iya, betul. 90 jutanya. 79.800 yang didapatkan lebih menurun lagi dananya. Begitu Mas Izu. Nah, untuk lebih ringkasnya saya lihatkan tabel. Di sini ada tabelnya grafik nih, ya. Nah, untuk pengambilan normal yang pertama itu pajak yang dikenakan itu di warna biru tuh 2.500.000. Iya. Aja ya. Kemudian sebagian dengan NPWP menjadi 8.500.000. Dan sebagian tanpa NPWP menjadi 10.200.000. Wah, gede banget. Grafiknya lebih meningkat tuh. Makanya ini tidak terlalu kita sarankan ya kalau misalkan memang tidak terlalu mepet-mepet banget, tidak terlalu butuh, sahabat pekerja sekalian di rumah jangan dilakukan pengambilan sebagian atau jangan dilakukan pengambilan di hati 10%. Karena pajaknya ngeri banget nih kalau dilihat. Gede pajaknya. Iya begitu. Dan perlu ditekankan bahwa pajak ini bukan untuk kami, sobat pekerja. Pajak ini kita bayarkan tiap bulannya ke kantor pajak, ke Direktorat Jenderal Pajak. Dan sobat pekerja dapat mengambil bukti potongnya 1 bulan setelah klaim tentunya, setelah kita melakukan pelaporan. Oke, jadi ada bukti potong pajaknya juga ya Mas Dias. Jadi biar tahu nih berapa sih yang dipotong, bener nggak yang dipotong sesuai dengan nih. Jadi ada bukti potong pajak juga, nanti bisa diminta. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan tidak disarankan untuk mengambil 10%. Gitu. Oke. Ya, cukup sih Mas Ijo. Iya, tentang itu pajak aja? itu singkat. Oke. Sekarang sobat pekerja sekalian di rumah, kita persiapan untuk kuis yang pertama. Silakan disiapkan device-nya atau gadgetnya yang lain, atau bisa juga nanti pakai gadget yang sama yang digunakan untuk Zoom meeting, tinggal di minimize saja untuk Zoom-nya supaya sahabat pekerja sekalian bisa untuk sekaligus ikut kuisnya. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, saya jelaskan di awal, untuk kuisnya kita menggunakan Mentimeter. Jadi nanti masuk saja di menti.com. Ini yang hadiahnya sepeda itu ya Mas? Sepeda 5 sepeda lipat. Saya boleh ikutan? Nggak boleh. Oh, jangan lupa sahabat pekerja sekalian, untuk pemenangnya nanti akan dipotong pajak dan pajak ditanggung oleh pemenang. Jadi bukan Mas Tias yang bayar pajaknya, tapi pemenangnya. Orang bijak taat bayar pajak. Oke. Ini lucu juga ya, ada kuis ya. Iya. Oke. Sahabat pekerja di rumah sekalian, silakan masuk ke menti.com. Yang sudah masuk silakan di-tap logo heart atau hati yang di bawah kanan. Di kanan bawah itu silakan, ini sudah 20 orang masuk. Ini sepertinya sangat antusias 23, sekali untuk 27. mendapatkan sepeda 2 tak dengan stability control dan 1500 cc ini sepedanya ini Mas Tias. Iya, ini Brompton ya? Jangan disebut merek, nggak enak kita. Oh iya, oke, baik. Sahabat pekerja sekalian, silakan. Ini sudah 50 orang dari 1000 peserta yang sudah join. Dari batas Zoom-nya sebenarnya 500, tapi 1000 ini dari mana ya? Nah, silakan masuk. Kalau sudah masuk ke menti.com, silakan di-tap hati yang di bawah. Jangan tap hati orang lain atau istri orang. Tinggal di-tap hati yang di bawah. Nanti supaya kita tahu sudah berapa orang yang join di kuis ini. Silakan bagi yang belum masuk ke menti.com, silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan juga kodenya Bapak Ibu sekalian sahabat pekerja di 8388662. Saya ulangi lagi di 8388662. Masukkan kodenya. Ya. Dan jangan lupa nanti untuk nama atau nickname-nya itu nanti menggunakan nama lengkap, strip, nama perusahaan, dan jangan disingkat untuk nama perusahaannya supaya kita nanti nggak bingung. Sudah 92 orang, kita tunggu 1 menit lagi, kita akan mulai. 1 menit lagi kita akan mulai. Banyak juga ya, Mas? Banyak, ini ada 1000 pesertanya. Oh, baik. Sebenarnya 500 doang ini.
batasnya dari 177. Ayo, silakan Bapak Ibu sahabat pekerja di rumah sekalian. Karena ini kalau sudah kita mulai tidak bisa masuk kembali ke kuisnya. Jadi harus masuk dulu sekarang. Sudah 100 Mas Ijo nih. Sudah 100, kita tunggu lagi 30 detik lagi Bapak Ibu sekalian. Menti.com. Masukkan kodenya 8388662. Kami sarankan menggunakan device atau jet-jet yang lain atau jet-jet kedua agar nanti tidak mengganggu pada saat webinarnya dan tidak terdistract. Ini adu cepat ya? Nah, betul. Nanti Mas Tias, jadi ini pertanyaannya akan keluar sepersekian detik, beberapa detik, nanti harus dijawab secepat dan setepat mungkin. Semakin cepat dan semakin tepat jawabannya, maka poinnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Oke, sudah 115. 10 detik lagi kita tutup. Akan kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih. 120 orang. 121 orang. 122. Oke, jangan lupa diketik di tab ya yang heart-nya itu kalau sudah join supaya kita tahu berapa orang yang sudah bergabung. Ini sudah 1 2 3 nih Mas Ijo. Oke, sudah 1 2 3. Langsung kita mulai saja. Oke, langsung mulai aja. Nah, ini untuk nickname-nya Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja, jangan lupa penulisannya adalah nama lengkap, strip, nama perusahaan, dan jangan disingkat untuk nama perusahaannya. Silakan diisi nickname-nya. Budi, PT Mendapatkan Cinta Sejati. Ya, contohnya ini, Budi dari PT Mendapatkan Cinta Sejati. Baik. Bagus ya nama kantornya. Bagus, nama PT-nya supaya bersemangat ini pekerjanya. Oke. Ini nanti Sekarang, sepedanya diantar langsung? Nanti kita kirimkan langsung sepedanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Siap-siap, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa restu kedua orang tua karena ini hadiahnya cukup besar dan cukup mewah. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Yang bukan merupakan program dari BPJS Tenagakerjaan adalah Wah, ini sobat pekerjanya semua jaminan tahu, hari tua, jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, atau jaminan pensiun. Ayo, 3, 2, 1. Time's up. Waktu habis. Wow, Hebat. dari 113 penjawab, Mas Tias, ada 98 orang menjawab benar jaminan kesehatan. Dan ada juga nih yang menjawab jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Waduh, ini kan tadi sudah dijelaskan ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja di rumah, bahwa program BPJS Tenagakerjaan itu ada 4, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sedangkan untuk jaminan kesehatan ini atau JKN-KIS itu adalah program dari BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu, sahabat pekerja sekalian di rumah. Kita lihat untuk pemimpin di pertanyaan pertama ini, poin tertinggi. Oke, untuk peringkat pertama dengan Pak Ali Masuri dari PT Inkonis Nusa Jaya, lalu disusul dengan Pak Rizal Pandu dari Anta Kesuma dan Pak M. Idris dari Indonesia Agromuli. Wah, ini masih banyak kesempatan ini, karena masih pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nanti nilainya akumulasi ya? Akumulasi, nilainya akan diakumulasikan dari total 5 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pesimis dulu kalau di pertanyaan pertama tadi kurang maksimal, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, silakan dimaksimalkan. Sebelum bertransformasi menjadi BPJS Tenagakerjaan, nama BPJS Tenagakerjaan adalah
PT Askes, PT Jam Sostek, BP Tapera, Taspen, atau Asabri? Wah, ini gampang banget ini Mas Tias. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama kita dengan Mas Dede di awal. Seharusnya sobat pekerja tahu semua ya ini ya. Iya. Oke, time's up. 120 orang menjawab dan ada 114 orang menjawab benar, sedangkan sisanya menjawab PT Askes. Nah, seperti dijelaskan Mas Dede tadi di awal bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu dulunya adalah PT Jam Sostek, sahabat pekerja sekalian. Kalau BPJS Kesehatan dulunya itu PT Askes, gitu ya. Kita cek sekarang Mas Tias, ada siapa saja yang memimpin atau masih sama seperti tadi? Oke. Oh, seperti balapan ini. Baik. Masih dipimpin oleh Pak Ari Masuri dari Inkonis, Pak Rizal Pandu dari Antakusuma, dan Pak Muhammad Idris. Tapi ini tipis ya Mas Tias, selisih 3 poin, 4 poin. Ini masih bisa saling bahkan sama itu menyusul. Ya, ada yang sama juga nih. Iya. Untuk kuis pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita ambil 2 orang pemenang. Jadi jangan pesimis, kita tetap harus berusaha, tetap berdoa, jangan lupa minta doa restu kedua orang tua. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap. Berapa besaran manfaat yang diterima ahli waris untuk program jaminan kematian atau JKM? Wah, tadi udah dijelaskan panjang lebar ini. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ada yang belum sempat jawab kayaknya nih. Wow. Beragam sekali jawabannya. Beragam sekali ya jawabannya. Ini sepertinya memang pertanyaannya menjebak ini Mas Tias. Iya. Jadi kalau angka-angka emang susah ya. Nah, ini jawaban yang benar adalah total untuk manfaat jaminan kematian yaitu 42 juta rupiah. Kalau yang 24 juta ini betul manfaat jaminan kematian, tapi sebelum adanya peraturan pemerintah yang terbaru, yaitu ada peningkatan, itu sebelum ada peningkatan yang 24 juta. Lalu ini unlimit, ini pengen banget nih unlimit. Nah, terus 174 itu tadi beasiswa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk 174 juta adalah manfaat beasiswa untuk 2 orang anak tadi. Yang 56 bulan upah itu manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan peserta mengalami cacat total tetap. Yang benar untuk JKM itu sebesar 42 juta rupiah. Kita cek. Pemenangnya berarti ya ini? Belum. Oh, belum. Oh, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Wah, ini sepertinya akan bergeser nih. Set. Oke. Apakah masih sama posisinya? Wah, bergeser. Wow. Langsung ini untuk peringkat pertama untuk sementara ini sampai dengan pertanyaan ketiga yaitu Ibu Syifa dari Dana Sinergi Teknom. Daya Sinergi Teknom itu. Oke, lalu ada juga Pak M. Idris masih bertahan nih dari Indonesia Agromuli, lalu ada Ibu atau Bapak Agi nih dari PT Agri Arkadia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap. Pertanyaan keempat. Siap-siap. Rate jaminan kecelakaan kerja paling tinggi adalah, wah, ini untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Jadi ada rate atau persentasenya. Ini emang agak nyeleneh ini yang bikin pertanyaan. Jawabannya aneh. Ini expertnya nih. Yang terakhir itu satu-satu aku sayang ibu. Kayaknya itu yang benar ya, Mas. Jebakan ini. Wah, dari 112 orang penanya yang jawab, ada 50 orang yang menjawab benar, yaitu 1,74%. Jadi rate JKK atau jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu, sahabat pekerja sekalian, itu 0,24 sampai 1,74% tergantung jenis usaha dan risiko pekerjaannya. Jadi semakin besar risiko terjadinya kecelakaan kerja, maka semakin besar juga rate JKK-nya. Kita lihat pemimpin sementara. Oke. Apakah masih sama atau sudah ada pergeseran? Wow. Bergeser kembali. Salip menyalip ini Mas Tias. Jadi yang pertama masih dengan Pak M. Idris, yang kedua dengan Bu Neng, yang ketiga dengan Bu Nurul. Masih ada kesempatan lagi Bapak Ibu sekalian di pertanyaan kelima. Ini masih tipis-tipis nih yang atas. Ini kita ambil 2 apa 3? Kita ambil 2 dulu. Oh, 2 pemenang. Untuk kuis pertama kita ambil 2 pemenang. Ayo,
Masih bisa nih sobat pekerja nih. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan sepeda 2 tak. Motor. Sepeda lipat, tapi 2 tak. Baik. Berapa lama masa tunggu untuk klaim JHT setelah peserta nonaktif atau dinonaktifkan? 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, tidak pakai masa tunggu, atau 5 tahun. Wah, lama banget 5 tahun. Silakan. Time's up. Wow, dari 116 yang menjawab, ada 93 orang menjawab benar, yaitu 1 bulan ya. Tidak terlalu lama kok untuk masa tunggu klaim JHT ini, Bapak Ibu sekalian. Setelah nonaktif itu bisa diklaim atau diajukan pencairan dalam masa tunggu 1 bulan setelah dinonaktifkan ya Mas Tias ya. Oke, kita cek pemenang untuk kuis yang pertama. Siapakah pemenangnya? Jangan lupa untuk di-screenshot ya ini untuk pemenangnya nih. Jangan lupa ini untuk leaderboard-nya di-screenshot supaya nanti menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sekalian masih ikut ini dan tidak dijokiin sama orang. Dengan Bu Eneng dari BFI, wow, dengan 4.613 poin. Kemudian di posisi 2 ada Pak Idris masih bertahan. Wah, ini berarti untuk pemenang pada kuis yang pertama adalah Bu Eneng dan Pak Idris. Oke, selamat mendapatkan sepeda lipat 2 tak. Oke, nanti untuk pemenang jangan lupa di screenshot leaderboard-nya. Terus untuk pemenang segera menghubungi kontak terlampir di sini. Nanti langsung aja diteror. Sekarang langsung ditelepon aja. Kontaknya dengan Mas Noval Halim di 0895 3344 55972. Saya ulangi lagi dengan Mas Noval Halim di 0895 3344 55972. Langsung diteror aja, diteleponin berkali-kali kalau belum diangkat. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah ikut untuk kuis yang pertama. Untuk para pemenang, mohon untuk tidak mengikuti lagi kuis yang kedua ya, karena nanti akan kami cek juga. Yang sudah menang tidak boleh menang lagi. Iya, biar semuanya kebagian. Sebenarnya cuma 5 loh Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke kuis yang selanjutnya. Ini kodenya berbeda ya Mas? Ya, ini kodenya berbeda. Jadi Bapak Ibu, sahabat pekerja sekalian, silakan masuk lagi ke menti.com. Jangan keluar dulu. Masukkan kodenya di 15 13 452. Kodenya di 15 13 452. Masih di menti.com. Ini ada quotes ya Mas Ijo nih, Iya. dari Mary Riana. Mary Memang Riana. benar bahwa secara perlahan dan menerus akan menyelesaikan perlombaan, tetapi juga benar bahwa cepat dan konsisten akan menang lebih dulu. Mantap, cepat dan konsisten. Ini Jadi, seperti prinsip lomba ini ya? prinsip lomba ini, jadi harus cepat, konsisten, dan harus benar juga jawabannya, jangan sampai salah. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih sedikit yang bergabung di kuis yang kedua, karena di kuis yang kedua ini hadiahnya itu lebih besar, yaitu sama, sepeda lipat juga. Jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Iya. Ada 3 buah sepeda lipat. Tadinya 2, sekarang jadi 3 nih untuk kuis yang kedua. Harganya disebutin nggak? Nggak Jangan usah, ya. iya. Nggak enak kita nanti. Takut dikira sombong. Oke. Masih kita tunggu 1 menit lagi, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja di rumah, silakan untuk bergabung. Kami ingatkan jangan menggunakan joki ya Bapak Ibu sekalian, karena itu tidak baik. Jangan lupa sebelum mengikuti kuis berdoa dulu, ambil air wudhu, meminta izin kepada orang tua, meminta doa restu supaya dimenangkan. Setelah selesai berdoa, kuis udah selesai. Seperti Setelah itu. berdoa, sholat dulu 2 rakaat, setelah itu selesai kuis ya. Ini kita pemberian sepeda ini dasarnya apa nih Mas Ijo nih? Dasar hukumnya. Maksudnya mungkin memang karena lagi hits ya sekarang. Iya, sepeda. karena sobat pekerja sekalian kalau dilihat di jalanan ibu kota saat ini, bukan di jalanan ibu kota saja ya Mas Dias, di hampir semua jalan di setiap daerah itu lagi hits bersepeda. Oh iya. Bike to work. BTW. Kerja pakai sepeda gitu. Ya, kerja pakai sepeda di dalam kantor. Pakai sepeda. Iya. Oke, sudah berapa ini yang bergabung? 93 ya. Silakan jangan lupa kalau sudah bergabung di menti.com, masukkan kodenya 15 13 452. Di tab
logo hatinya yang di bawah. Logo heart di bawah. Supaya kita tahu ada berapa orang yang sudah join. Oke, 30 detik lagi Bapak Ibu sekalian. Masih kita tunggu untuk memenangkan 3 sepeda lipat lagi. Siapakah yang beruntung? Tinggal 30 detik lagi ya Mas Izo? Iya. Ayo Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan 3 sepeda lipat lagi. Jangan lupa masuk ke menti.com, masukkan kodenya di 1513452. Kalau sudah masuk, silahkan di tap logo hati atau logo heart yang di bawah. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Kuis kedua. Seperti tadi, jangan lupa untuk nickname, jangan lupa ditulis nama lengkap, strip, nama perusahaan. Jangan disingkat nama perusahaannya, karena nanti takutnya ketukar. Oke, sudah siap semua, Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja di rumah maupun di kantor. Pertanyaan yang pertama, minimal masa iur pada jaminan pensiun untuk mendapatkan manfaat berkala adalah 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, atau 15 tahun. 3, 2, 1. Time's up. 102 orang berhasil menjawab. Kita lihat. Wow. Dari 103 orang, ada banyak sekali yang masih salah. 28 orang. Dan hanya 69 yang berhasil menjawab benar. Jadi yang benar adalah minimal masa iur untuk mendapatkan manfaat pensiun berkala yaitu 15 tahun. Kita cek siapa yang berhasil memimpin. Masih loading. Oke, kita cek siapa yang memimpin di leaderboard. Ini karena banyak sekali yang ikut, jadi wow. Wah, ini yang pertama Bu Juni dari Kedutaan Irlandia, tetangga kita ini. Lalu ada Bu Lim Susanti dari PD Mega Manung. Ini ada Frosty, mohon nanti namanya diperjelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan nama inisial atau nama alias atau nama samaran, tapi nama lengkap dan nama PT-nya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Siap-siap. Rate jaminan hari tua adalah, wah ini persentase dari iuran JHT. Berapa persen? 2,5%, 3,7%, 5,5%, 5,7%, atau 5,8%. Time's up. Wah. Wah, ini sepertinya ada kesalahan untuk pertanyaan yang kedua, jadi kita skip saja. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tidak berubah ya untuk leaderboard-nya. Siap-siap, Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang bukan merupakan peserta BPU atau bukan penerima upah. Ini kepesertaan mandiri ya Bapak Ibu. Petani, pemulung, tenaga harian lepas, karyawan tetap perusahaan atau ojek online. Jadi ini pekerja informal yang bukan pekerja informal. Pertanyaan agak tricky juga ya. Iya ini. Wah. Dari 104 penjawab, ada 40 orang menjawab
Benar, yaitu karyawan tetap perusahaan. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 segmen kepesertaan, yaitu PU atau penerima upah dan BPU atau bukan penerima upah. Untuk PU itu pekerja formal dan BPU untuk pekerja informal. Nah, kalau yang bukan pekerja informal atau pekerja formal, yaitu jawabannya adalah karyawan tetap perusahaan karena masuknya ke sektor penerima upah atau pekerja formal. Kita cek leaderboard. Oke, yang memimpin saat ini dengan Ibu Nafis dari Jasa Cendekia, lalu disusul oleh Bu Siva dari Daya Sinergi Teknom dan Ibu Mutiara Dewi dari Grand Thornton. Kita lanjut ya ke Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Masih ada kesempatan Bapak Ibu. Masih ada kesempatan untuk 3 sepeda lipat dipotong pajak. Pajak ditanggung pemenang. Pajak ditanggung pemenang, bukan ditanggung Mbak Tias. Bapak. Yang wajib menjadi peserta program jaminan sosial kecuali seluruh pekerja WNI, pekerja WNA paling singkat 6 bulan, tenaga kerja Indonesia, ibu rumah tangga, buruh proyek. Baik. Wah, ini banyak yang kejebak juga nih ternyata Mas Tias. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan itu yang wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan selain ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan. Kalau asisten rumah tangga? Bisa masuk ke pekerja informal atau bukan penerima upah. Oke, kita cek. Wah, terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran anggaran. Pergeseran leaderboard. Yang pertama dengan Ibu Mutiara Dewi dari Grand Thornton. Yang kedua yaitu Ibu Erdia dari Berlina, PT Berlina Tbk. Yang ketiga Ibu Kristina Natali dari PT Visa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini satu pertanyaan sangat berpengaruh besar. Besar banget. Pertanyaan terakhir, kelima. Ayo Bapak Siap-siap. Ibu. Santunan jaminan kecelakaan kerja Kematian adalah untuk yang kematian ya, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ayo jangan sampai terjebak Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dede. kematian karena kecelakaan. Ya, meninggal dunia atau kematian karena kecelakaan kerja. Wah, banyak yang terjebak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk jaminan kecelakaan kerja, misalkan peserta mengalami meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu maka santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 48 kali gaji atau 48 bulan upah. Kalau yang 42 juta itu tadi untuk jaminan kematian, bukan jaminan kecelakaan kerja. Oke, langsung ke pemenang dong. Kita cek pemenangnya siapa. Kita lihat nih, penasaran nih saya nih. Dari 1.000 orang yang ikut kuis sampai server kita penuh down. Wah, masih dengan Ibu Mutiara Dewi dari Grand Thornton. Untuk juara 2, juara 3 kita bisa kembali ke ya, nanti kita cek lagi. Ibu Mutiara Dewi, terus Ibu Laila dan Pak Aris ya. Pak Aris. Baik, untuk juara 2, 3 pun alangkah baiknya untuk screenshot ya. Ya, screenshot juga. Selamat buat Ibu Mutiara Dewi, Bu Laila dan Pak Aris. Pak Aris. Nanti silakan dihubungi kontak Mas Noval Halim di 0895 3344 55972. Saya ulangi lagi di 0895 3344 55972. Ini saya ulangi lagi ya untuk tampilan pemenangnya. Takutnya ada yang belum screenshot ya, sadar atau belum di screenshot. Sepertinya akan sangat sadar kalau benar. Oke, untuk
Ini diambil 3 orang pemenang, Bu Mutiara, Bu Laila, dan Pak Aris. Pak Aris Sodik kita. Pak Aris Sodik. Silakan untuk pemenang menghubungi langsung ke kontak person yang ada di bawah ini. Dengan Mas Novel Halim. Oke, dengan berakhirnya kuis yang kedua ini, maka berakhir juga kegiatan kita, acara kita, webinar kita, Teman Makan Siang episode 5 ini. Nantinya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa join juga, di minggu depan akan ada juga webinar yang sama. Oke, terima kasih Mas Dias atas Sama-sama Mas Iju. partisipasinya dan waktu yang telah disempatkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali yang telah disampaikan Mas Dias tadi terkait PPh 21 untuk proses klaim JHT, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas partisipasinya pada webinar pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat bekerja kembali. Silakan Bu.